Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudah lama Mimin tidak absen daerah Penatua. Silakan tulis nama daerah Penatua di komentar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. C461 Tantangan Dewa Pedang Tanpa Batas, subscribe Penatua. Kata-kata Huairu Muyu membuat Suyun merasa lebih baik. Jika dia bisa menyerap semua 290 juta koin kultivasi, itu akan cukup baginya untuk melangkah langsung ke kultivasi kelas 3 atau bahkan kultivasi kelas 4. Kultivator roh manapun akan tergila-gila mempromosikan 3 tingkat kultivasi. Siapa yang tidak senang dengan ini? Namun, saat Suyun bersemangat, kereta tiba-tiba berhenti. Apa yang sedang terjadi? Alis Huairu Muyu sedikit berkerut. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke udara, riak hijau gelap menyebar di ujung jarinya, dan jendela di kedua sisi kereta dibuka. Nyonya muda. Xiao Yin, apa yang terjadi? Huairu Muyu bertanya. Ada sekelompok orang di depan kita yang menghentikan kereta untuk menemuimu. Kata Xiao Yin. Siapa itu? Mereka bilang mereka dari Sekte Pisau Cepat. Mereka datang ke sini untuk mencari keadilan. Sekte Pedang Cepat. Huairu Muyu memandang Suyun, setelah dia mendengar ini. Suyun mengangguk dan berkata, ini dimaksudkan untukku. Kau ingin bertemu dengan mereka? Mari kita bertemu. Bukan hal yang buruk jika kita bisa menangani ini. Lagi pula, mereka akan berdebat dengan aku jika kamu di sini. Jika kamu tidak di sini, mereka mungkin akan mencabut pisaunya. Suyun tertawa. Huairu Muyu mengangguk sedikit, lalu berdiri dan berjalan keluar dari kereta bersama Suyun. Di luar kereta, para penjaga sudah mengepung kereta. Kultivasi penjaga ini ada di sekitar kelas 4, dan beberapa di antaranya kelas 5 dengan peralatan magis yang kuat. Setelah kecelakaan terakhir, keluarga Huairu sedang dalam pertimbangan baru tentang keselamatan perjalanan Huairu Muyu. Penjaga yang diatur semuanya kelas tinggi. 200 meter di depan kereta, berdiri sekelompok pria dengan pisau tipis. Orang-orang ini mengenakan hiasan emas, dan pakaian mereka dihiasi dengan awan keberuntungan merah. Ada sekitar 30 orang, baik pria maupun wanita berusia 20-an dan 30-an, dipimpin oleh seorang pria parubaya dengan rambut dan janggut putih. Ketika Huairu Muyu dan Suyun, yang mengenakan jubah hitam, berjalan keluar dari kereta, seorang pria segera berbisik kepada pria parubaya berambut abu-abu, jari menunjuk ke Suyun, dan pria itu dengan ringan menganggukkan kepalanya dan menatap Suyun dengan sadis. Huairu Muyu merasakan tatapan orang lain, sedikit mengernyit, dan berkata, beraninya kamu menunjukkan niat membunuh seperti itu di depanku. Apakah kamu mencoba membunuhku? Ekspresi pria itu berubah buruk ketika dia mendengar ini. Dia melirik penjaga di sekitar Muyu, lalu berjalan ke depan dan mengepalkan tinjunya. Aku tidak punya niat, tolong maafkan aku. Kamu siapa? Huairu Muyu bertanya. Aku adalah pemimpin Sekte Pedang Cepat. Kenapa kau menghentikanku? Untuk mencari keadilan bagi putriku, Dao Huang. Dao Si berkata dengan suara rendah, putriku, Dao Huang, menghadiri turnamen di kota rusa baru dan pergi jauh-jauh. Tetapi ketika dia bertemu Suyun, dia dibunuh secara brutal. Tubuhnya dihancurkan, dan hanya tersisa jiwanya. Aku tidak yakin, dan di sini aku mohon. Jika Suyun tidak membayar harga yang pantas dia terima hari ini, aku sama sekali tidak akan menerima ini. Setelah berbicara, tatapannya menyapu Suyun, yang berada di samping Muyu, dan pedang di pinggangnya mulai gelisah dan gemetar. Kamu pasti tahu hubungan antara Suyun dan keluarga Huairuku, kan? Huairu Muyu bertanya. Dao Si mengangguk, aku sudah mendengar dari para murid kota rusa baru bahwa Suyun adalah tamu keluarga Huairu. Tidak apa-apa, kata Huairu Muyu, aku tidak bisa mengabaikan ini. Aku merasa kasihan dengan apa yang dialami putri kamu, tetapi dengan kekuatan sekte kamu, bukanlah hal yang sulit untuk menghidupkan kembali Dao Huang. Hanya saja setelah dihidupkan kembali, tubuh kamu akan dirombak, atau bahkan menghilang, ini lebih sulit diterima daripada kehilangan jiwanya. Apa rencanamu untuk berurusan dengan Suyun untuk menghilangkan kebencianmu? Aku tidak ingin mempermalukan kamu, Nona Huairu. Dao Si berkata, aku mendengar dari murid sekte aku bahwa ilmu pedang Suyun sangat cepat. Tolong izinkan aku bertarung dengan Suyun. Tidak peduli siapa yang mati, setelah satu pertarungan, kita baik-baik saja di antara kita, bagaimana? Suyun sedikit mengernyit. Dia saat ini dalam budidaya Master Roh kelas 1, dan koin budidaya di tangannya belum diserap. Bagaimana dia bisa bertarung dengan Master Sekte? Pemimpin Sekte Dao Si, apakah kamu mencoba menggertak aku? Kamu berada dalam kultivasi Master Roh kelas 6, untuk menggertak seorang junior dari kultivator peringkat pertama. Jika menyebar, bukankah itu memalukan? Kata Huairu Muyu. Satu kelas. Dao Si tercengang. Suyun mengenakan gelang. Dia tidak bisa melihat kultivasi Suyun sama sekali, tetapi Suyun telah mengambil kejuaraan. Bagaimana mungkin kultivasinya hanya kelas 1? Kekuatan putriku tidak bagus, tetapi dia juga memiliki kultivasi roh kelas 3. Bagaimana mungkin Suyun hanya memiliki kekuatan 1 tingkat? Nona Huairu, apakah kamu bercanda? Itu tidak bercanda. Suyun berkata dengan tenang, lalu dia menurunkan pergelangan tangan. Dalam sekejap, tingkat kekuatan pada sertifikatnya dan aura yang dia miliki di tubuhnya terungkap.
Itu memang roh kelas 1, bahkan jika ada tanda samar menerobos, itu hanya kultivasi kelas 2, namun keberadaan ini benar-benar memenangkan juara. Itu tidak bisa dipercaya. Semua orang terkejut, termasuk para murid dari Sekte Pedang Cepat. Ceritakan padamu tentang keputusanku. Melihat wajah Daoxi yang tercengang, Huairu Muyu berkata, Dao Huang sudah mati, itu kecelakaan, karena itu adalah pesaing, perkelahian. Jika kamu bertarung dengan Su Yun, apakah kamu menang atau tidak, reputasi kamu akan hancur. Bagaimana dengan ini, aku akan memberi kamu kompensasi 10 juta koin budidaya, sebagai kompensasi atas kerugian Dao Huang. Hanya masalah waktu untuk mendapatkan kultivasi kembali, itu akan lebih cepat dengan 10 juta koin kultivasi. Pemimpin Daoxi, bagaimana menurutmu? Ini, Daoxi ragu-ragu. Jika kamu tidak mau, silakan kembali. Su Yun tidak akan bertarung denganmu. Huairu Muyu berkata dengan lemah, tentu saja, jika kamu bersedia menanggung kemarahan keluarga Huairu, kamu dapat membawa orang-orangmu untuk menyerangku. Aku dapat menjamin kamu bahwa mulai besok, Sekte Pedang Cepat akan dihapus dari dunia bela diri ekstrim. Kamu dapat yakin bahwa aku, Muyu, akan melakukannya. Petik 2. Suara lembut itu seperti musik surgawi, tetapi dipenuhi dengan niat membunuh yang menyeramkan. Raut wajah Daoxi semakin buruk. Bagi keluarga Huairu, Sekte Pedang Cepat bukanlah apa-apa, tetapi Daoxi percaya bahwa keluarga Huairu memiliki reputasi baik dan tidak akan bertindak membabi buta. Itulah sebabnya dia berani datang dengan orang-orang, tetapi tanpa diduga, mereka mengambil sikap yang keras. Penguasa, lupakan saja, 10 juta koin yang dalam juga bukan jumlah yang kecil. Kami punya cukup uang untuk melakukan begitu banyak, jadi kami tidak perlu menyinggung keluarga Huairu demi Su Yun kecil. Itu akan menjadi kerugian. Pada saat ini, seorang pria dengan potongan bas di samping berbisik ke terowongan batu. Wakil pemimpin, apakah kamu setuju? Daoxi bertanya. Bukankah itu solusi terbaik untuk saat ini? Dengan cara ini, kita hampir tidak bisa mempertahankan wajah Sekte Pedang Cepat kita. Begitu dia mendengar, bola mata Daoxi berputar, dan dia mengangguk, karena itu masalahnya, maka aku akan menerima tawaran kamu, Nona Huairu. Huairu Muyu mengangguk, kamu maco, aku akan segera mengirim seseorang untuk membayarmu. Setelah mengatakan itu, Huairu Muyu memanggil pelayan wanita, Xiao Yin. Tunggu. Tepat pada saat ini, Su Yun, yang berada di samping Muyu, tiba-tiba angkat bicara. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Wajahnya tenang seperti air, dan matanya menunjukkan tekad. Aku tidak berpikir bahwa aku salah tentang kematian Dao Huang. Selama kompetisi, Dao Huang akan membunuh aku dengan sikap mengambil nyawa aku. Jika aku tidak membunuhnya, aku akan dibunuh olehnya. Oleh karena itu, Muyu, kamu tidak perlu membayar 10 juta koin budidaya, karena aku tidak berutang apapun kepada mereka. Kata-kata itu jatuh seperti batu di air pasang. Sekte Pisau Cepat segera marah. Kamu bocah busuk, apa yang kamu bicarakan? Kamu bajingan terkutuk, kamu benar-benar berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu setelah membunuh saudara perempuan kita. Apakah kamu pikir kamu memiliki keluarga Huairu yang melindungimu? Kamu bisa melanggar hukum. Kamu menggertak, lawan aku 300 ronde jika kamu berani. Murid Sekte Pisau Cepat dengan marah berteriak, dan setiap wajah dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Dia menatap Su Yun dengan dingin dan berkata, Su Yun, apakah kamu menantang Sekte Pedang Cepat? Tidak, Su Yan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu ambil kembali apa yang kamu katakan. Tidak, dia menggelengkan kepalanya lagi. Kamu, Daoxi terdiam. Segera, dia mengeluarkan pedang hijau dari pinggangnya dan berteriak dengan dingin, kalau begitu kamu harus siap menerima kemarahanku. Su Yun, jangan berpikir kamu dilindungi oleh Nona Huairu. Aku akan dengan paksa membunuhmu hari ini dan kemudian menawarkan permintaan maaf yang rendah hati kepada keluarga Huairu. Mendengar ini, wajah cantik Huairu Muyu tertutup es. Kamu berani. Aku, Daoxi, akan melampiaskan amarahku hari ini. Mata Huairu Muyu menegang. Para penjaga di sampingnya semua bergegas ke arahnya, membentuk barisan di depannya. Mereka semua mengeluarkan harta sihir mereka, mendesak kekuatan mereka untuk pertempuran di depan. Sekte Bila Cepat juga tidak menunjukkan kelemahan, mereka bergegas. Kedua belah pihak berhadapan satu sama lain, kedua belah pihak berdentang dan memetik. Tunggu. Tepat pada saat itu, Su Yun berbicara lagi. Apa yang kamu katakan? Daoxi berkata dengan dingin. Namun, Su Yun tidak mengubah ekspresinya. Dia berkata dengan tenang, pemimpin, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menyelesaikan masalah ini dalam pertarungan? Kau akan bertarung denganku? Daoxi bertanya. Tentu. Su Yun tidak ragu-ragu. Semua hadirin terkejut mendengar ini. Seorang kultivator kelas 1 vs seorang kultivator kelas 6. 5 kelas antara dua, ini adalah bunuh diri. Bahkan jika keluarga Huairu menggunakan peralatan sihir untuk meningkatkan kekuatannya, tidak mungkin memperpendek perbedaan kekuatan. Dewa Pedang Tanpa Batas Bab 462, Subscribe Penatua. Su Yun, pegang kudamu. Kamu tidak dapat mengalahkannya. Jangan katakan apapun sama sekali. Aku akan menangani ini. Setelah mendengar kata-kata Su Yun, Huairu Muyu berkata mendesak, dengan suara lembut. Namun, Su Yun menggelengkan kepalanya.
Meskipun kultivasi aku tidak cukup baik, aku masih orang yang keras kepala. Masalahnya adalah tentang Dao Huang, aku akan menangani masalah ini, dan tidak membiarkan kamu membayar aku. Su Yun tidak ingin berhutang pada Huai Rumuyu, dan juga tidak ingin bersembunyi di balik seorang wanita. Jika dia menghadapi Dao Si sendirian, dia bisa mundur, tanpa mempedulikan martabatnya, tetapi dia bukan satu-satunya yang menghadapi ini, dia tidak akan membiarkan Dao Si mengambil keuntungan dari Huai Rumuyu. Huai Rumuyu sedikit heran, dan sama sekali tidak mengerti. Ketika Dao Si mendengarnya, dia tertawa, baik, Su Yun, itu tidak buruk. Karena kamu berpikir seperti itu, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Ayo bertarung dan selesaikan. Saat itu, dia melompat dan mendarat di tengah-tengah kedua kelompok. Aura dominan dari pedang itu seperti hembusan udara yang menyapu ke segala arah. Dengan kehebatan sejati, bahkan para penjaga dari keluarga Hoeru merasakan aura Dao Si, dan mereka semua menatapnya dengan ekspresi serius. Tunggu. Su Yun mulai berbicara. Dao Si mengerutkan kening, dan matanya berkilat marah. Apakah kamu cukup, nak? Jika kamu takut, maka dengan patuh mengakui kesalahanmu, biarkan Nona Hoeru memberi kami kompensasi 10 juta koin budidaya, dan kemudian kita selesai dengan itu. Koin budidaya, kamu ingin? Su Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Dao Si, sebagai pemimpin sekte, dan seorang senior, tidakkah kamu tahu tentang kehormatan? Aku baru saja berkompetisi di turnamen rusa baru. Siti, dan aku lelah. Kamu ingin melawan aku saat ini, kamu akan diejek jika semua orang tahu ini. Apakah kamu malu pada diri sendiri? Lalu apa yang kamu inginkan? Tidak ada pertarungan hari ini. Ayo luangkan waktu, biarkan aku memulihkan diri dan kemudian kita akan berduel. Bagaimana? Kata Su Yun. Apakah kamu takut? Kamu mencoba mengulur waktu. Takut? Tidak mungkin. Baiklah, karena kamu sangat tidak sabar untuk bertarung denganku, maka lanjutkan. Oh, Muyu, aku khawatir pertempuran hari ini akan menyebar selama berabad-abad. Tolong beritahu orang-orang untuk berkeliling dunia dan beritahu yang lain bagaimana aku bertarung dengan kelas 6 sebagai satu kelas dengan tubuh yang terluka. Su Yun berkata dengan ringan. Kamu. Dao Si sedikit marah dan berkata dengan kesal, kalau begitu, agar tidak merusak reputasi sebagai sekte pedang cepat, aku setuju. Kemudian 10 hari. Dalam 10 hari, kita akan bertarung di puncak Gunung Yuking, bagaimana menurutmu? Tanda tanya petik 2. Tentu. Terlepas dari hidup atau mati. Terlepas dari hidup atau mati. Bagus, Nona Hoeru di sini hari ini sebagai saksi. Bagaimana jika kamu tidak berhasil dalam 10 hari? Keluarga Hoeru akan memberimu penjelasan. Tidak menunggu Su Yun berbicara, Hoeru Muyu berbicara. Baik, Dao Si mengangguk dan kemudian melambaikan tangan, ayo pergi. Saat suaranya memudar, semua sekte pedang cepat terbang menjauh dengan cepat. Begitu mereka pergi, Su Yun mengambil kembali pandangannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap Hoeru Muyu, hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat bahwa Hoeru Muyu kembali ke kereta sendirian dan memanggil dengan lembut, ayo pergi. Ya, Bu, Xiaoyin menjawab dan kemudian berteriak, berangkat. Kereta itu bergerak maju. Apakah wanita ini marah karena kecerobohanku? Su Yun menggelengkan kepalanya, dia meletakkan pedangnya dan duduk di samping, tertidur. Dia sama sekali tidak menyesali keputusan ini. Terkadang orang harus menjadi laki-laki. Selain itu, ini adalah keluhan sialan, mengapa mereka harus membayar koin. Kereta itu sangat cepat, dan hanya dalam sehari, kelompok itu tiba di kota 5 daun. Kota ini terletak di antara kota Rusa Baru dan kota Beiyang. Mereka telah melewati lebih dari 30 kota, gunung dan sungai. Kota 5 daun lebih makmur daripada kota Rusa Baru dan kota Mitsuki. Seluruh kota itu jauh lebih besar dari total luas 2 kota. Ada 3 lingkaran perisai udara yang mengelilingi kota, memancarkan cahaya putih. Dikatakan bahwa perisai tidak hanya bisa bertahan melawan musuh, tetapi juga memiliki efek menyesuaikan suhu, udara, dan energi roh di kota. Kota itu memiliki 8 pintu gerbang, dan setiap pintu dipenuhi orang. Mendekati kota 5 daun, kereta Hoeru Muyu mendarat. Kuda-kuda surgawi menarik kereta ke pintu masuk utama dan melolong keras. Mereka yang berjalan di depan pintu dengan cepat menyebar untuk memberi jalan bagi mereka dan semua fokus pada kereta. Ini kereta Nona Hoeru. Apakah Nona Hoeru ada di kereta? Mengapa aku tidak bisa melihat siapapun? Sayang sekali, jika aku tidak bisa melihat wajah surgawi, aku akan benar-benar menyesal. Bagaimana mungkin seorang pembudidaya kelas rendah sepertimu melihat Nona Hoeru, wanita yang sangat berbakat? Seekor katak mencoba menelan angsa. Seperti itu kamu tidak mau. Orang-orang berbisik dan berdengung, kebanyakan dari mereka membicarakan Hoeru. Sebagai penguasa kota 5 daun, Hoeru Muyu seperti seorang putri, dan dia dikagumi dan dipuja oleh banyak orang pada saat yang bersamaan. Kereta bergerak perlahan ke depan, dengan semakin banyak orang berkerumun. Su Yun, yang mengikuti kereta, juga mendapat perhatian orang-orang. Dia tidak berpakaian seperti pengawal, jadi beberapa orang mulai berspekulasi tentang identitasnya. Orang-orang memperhatikannya, dan dia juga melihat mereka. Harus dikatakan bahwa kota 5 daun ini adalah kota kelas atas. Para pembudidaya di kota 5 daun memiliki budidaya yang sangat tinggi dan yang terburuk adalah sekitar 2.500. 4 atau 5.000 tidak jarang, dan bahkan 6.000 kekuatan pertempuran mereka ada.
Namun, ahli sejati harus terkonsentrasi di rumah tangga Huairu. Mereka dengan cepat mendekati kediaman Huairu di Qingyu Avenue, hanya mendekati mansion, dan cahaya bersinar darinya. Su Yun melihatnya dan terkejut dengan jantung berdebar. Seluruh kediaman berkilauan cerah. Dinding dan pintu mansion terbuat dari batu giok yang berharga. Mereka dipoles dan indah, dan ada banyak ornamen timbul yang hidup di batu giok. Rumah macam apa yang ditinggali orang kaya? Jika itu di benua Tianwu, bukankah itu akan diperlakukan sebagai kuil? Su Yun menghela nafas dalam hati. Kereta berhenti di pintu masuk mansion, dan para pelayan di pintu masuk segera berlutut dengan satu lutut dan membungkuk ke kereta. Selamat datang kembali, Nyonya. Xiao Yin membuka tirai dan membawa Huairu Muyu untuk berjalan. Retakan. Tiba-tiba, pintu terbuka dan seorang pria muda berjubah sutra dengan tato putih berjalan keluar dengan dua pelayan. Ketika dia melihat Huairu Muyu di depan kereta, matanya berbinar dan tertawa terbahak-bahak, kakakku telah kembali dengan selamat. Bagaimana dengan perjalanannya? Semuanya baik-baik saja. Aku mengkhawatirkanmu. Suara itu sangat keras, dan itu sedikit sok. Siapa ini? Su Yun menatap pemuda itu dengan wajah bingung. Namun, pemuda itu hanya memperhatikan Huairu Muyu. Dia sudah secara tidak sadar mengabaikannya. Dia bahkan tidak menatapnya sejak dia keluar. Su Yun menertawakan dirinya sendiri, tidak peduli. Kakak Ye, bukankah kamu pergi untuk latihan pengalaman? Mengapa kamu di sini kembali ke mansion? Aku sudah lama tidak mengunjungi orang tua angkat aku. Aku merasa bersalah. Aku mendengar bahwa ayah angkat aku dalam kondisi yang buruk, jadi aku bergegas untuk mengunjunginya. Dan menawarkan buah 10.000 tahun yang aku peroleh oleh kesempatan di luar. Tuan muda itu tertawa. Huairu Muyu mendengar ini, tidak mengubah ekspresinya, dan dia mengangguk ringan, kamu bijaksana. Aku akan pergi menemui ayah. Dia kemudian berjalan langsung ke pintu. Kakak Yu, biarkan aku pergi bersamamu. Tuan muda Ye dengan cepat berkata. Tidak sekarang. Huairu Muyu berkata dengan lembut, Xiao Yin, bawa Tuan Su untuk menunggu di aula dulu. Setelah aku melihat ayah aku akan datang untuk mengobatinya. Ya, Bu. Xiao Yin mengangguk dan membungkuk pada Su Yun, Tuan Su, tolong lewat sini. Oke, Su Yun tersenyum dan mengikuti Xiao Yin untuk pergi. Tuan muda Ye menyapukan pandangannya ke Huairu Muyu, dan wajahnya yang ramah memancarkan ekspresi gelap. Dia melambai pada pria di sampingnya dan berkata, siapa Su ini? Mengapa dia ada di sini di rumah tangga Huairu? Aku tidak punya ide. Pergi selidiki. Ya, Tuan muda. Su Yun dibawa ke aula samping untuk menunggu. Xiao Yin pergi membuat teh. Dia sendirian dan bosan saat dia melihat sekeliling ruangan. Dekorasi umum ruang tamu mirip dengan benua Tianwu. Namun, banyak detailnya pasti tidak sebanding dengan ruang tamu biasa di benua Tianwu. Kursi, dan cangkir semuanya adalah peralatan ajaib. Su Yun baru saja duduk di kursi dan merasa bahwa mata rohnya dipelihara oleh kekuatan misterius, dan kekuatannya pulih sepenuhnya. Yang paling ingin dia lakukan saat ini adalah tidur di kursi ini. Maaf membuatmu menunggu, Su Yun. Tidak tahu berapa lama, Huairu Muyu masuk. Su Yun tersadar dari kenyamanannya dan berdiri, tersenyum, bagaimana kabar ayahmu? Penyakit ini mungkin kutukan di bawah lawan. Ini bukan masalah besar, ahli keluarga Huairu kami telah menemukan cara untuk menghilangkan kutukan itu. Kata Huairu Muyu dengan lembut, ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke ruang pelatihan sekarang. Kamu menyerap koin untuk memperkaya kultivasimu sehingga kamu dapat menangani pertempuran dalam 10 hari. Jadi, kamu sudah tahu bahwa aku mempercayakan harapanku pada 30 juta koin ini. Su Yun tersenyum. Huairu Muyu dengan ringan menggelengkan kepalanya, tanpa mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan berjalan keluar dari kamar dengan wajah khawatir. Su Yun tidak berpikir bahwa dia mengkhawatirkannya, karena dia tidak melihatnya ketika mereka kembali ke rumah Huairu. Kekhawatirannya tampaknya meningkat ketika dia melihat Tuan Muda Ye. Pemuda itu bermarga Ye, dan dia memanggil Tuan Huairu sebagai ayah angkatnya, dan Muyu sebagai saudara perempuan. Dia mungkin akan menebak hubungannya dengan keluarga Huairu. Su Yun menggedor sebentar, tanpa bertanya kepada Huairu Muyu tentang hal itu. Segera, Huairu Muyu membawa Su Yun ke paviliun yang berkilauan. Dewa Pedang Tanpa Batas C463 Putih, Subscribe Penatua. Muyu, apakah ini paviliunmu? Su Yun tercengang. Dia menoleh dan bertanya dengan tenang. Huairu Muyu menatapnya, bagaimana kamu tahu? Sepertinya itu tata letaknya. Su Yun tersenyum, meskipun aku sudah lama tidak berada di dunia surga, aku masih memiliki beberapa pemahaman tentang tata letak dunia kultivasi di dunia bela diri. Umumnya, lokasi kultivasi pembudidaya laki-laki terutama atmosfer, dan basis kultivasi jauh lebih kuat daripada pembudidaya wanita. Ada banyak formasi magis, tetapi ada lebih banyak lagi formasi tumpu pil. Selain itu, masih ada banyak dekorasi. Kultivator wanita memiliki banyak ketenangan, jadi dia cenderung ke arah kultivasi jiwa. Dan itu sangat cantik dan indah, itu mungkin milikmu. Kamu tahu cukup banyak. Huairu Muyu mengangguk. Su Yun tersenyum dan tiba-tiba berbisik, tapi Muyu, kamu membawa seorang pria ke tempat kultivasimu seperti ini. Bukankah itu buruk untuk reputasimu? Reputasi.
Huairu Muyu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, kamu tidak bisa mengendalikan gosip orang yang menganggur. Mengapa kamu peduli? Bagaimana mungkin orang yang tidak menganggur peduli padamu? Jangan repot-repot. Berpikiran terbuka. Su Yun memuji. Oke, jangan buang waktu. Ikut denganku. Huairu Muyu berjalan menuju pavilion bordir. Pintu terbuka, secara otomatis FILE.2-C, Documents and Settings, Administrator, Local Settings, Application Data, Youdao, Dik Application, 7.5.0.0, Result UI, Dik Keyword sama dengan automatically, dan aroma yang memabukkan muncul dari dalam, dan gelombang cahaya redup melayang di sekitar. Su Yun mendongak dan melihat bahwa pavilion bordir sangat luas. Sebuah formasi besar berdiameter sekitar 7 meter jatuh di tengah formasi. Di kedua sisi formasi ada dua kuali besar. Kuali sudah bergerak, dan asap mengepul dari langit-langit. Dinding aula dipenuhi dengan pahatan relief. Burung dan ikan itu hidup. Di depan mereka tergantung sebuah lukisan besar, bunga teratai merah bermekaran. Su Yun mengukur aula, sementara Huairu Muyu memimpin. Ada sebuah pintu di sisi kanan aula dan di sebelah kiri ada tangga kayu yang sepertinya menuju ke lantai 2. Namun, Huairu Muyu tidak membawa Su Yun ke lantai 2, melainkan langsung menuju pintu. Pintunya didorong, tidak besar. Itu terbuat dari batu bata, dan luasnya sekitar 90 meter persegi. Tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya bantal hitam di tengahnya. Duduk di bantal itu dan serap koin budidaya. Huairu Muyu menunjuk bantal hitam di tengah ruangan. Apakah ini tempat kamu biasa berlatih? Tanya Su Yun. Benar. Huairu Muyu mengangguk, aku memiliki 800.000 koin kultivasi per hari untuk pelatihan, tetapi karena aku sibuk, aku tidak punya terlalu banyak waktu untuk berkultivasi, jadi basis kultivasi aku tidak bagus. 800.000. Itu berarti hampir 24 juta koin setiap bulan. Su Yun benar-benar terkejut. Bagaimana pendapatan bulanan perdagangan Huairu bisa sebanyak itu? Su Yun menyadari bahwa koin budidaya yang dimilikinya bukanlah masalah besar bagi orang kaya. Aku akan mengirim seseorang untuk memberi kamu beberapa hal yang kamu butuhkan untuk menyerap koin budidaya. Selama 10 hari ke depan, kamu dapat berlatih di sini. Aku akan menemanimu ke Gunung Yuking pada hari pertempuran terakhir. Kata Huairu Muyu. Tidak perlu untuk itu. Ini adalah masalah aku sendiri. Aku tidak perlu mengganggumu, Muyu. Kata Su Yun. Dia sudah mendapat cukup bantuan dari Huairu Muyu, dia akan merasa menyesal jika terus mengganggu. Jika aku pergi bersamamu, Daoxi akan takut pada kekuatan keluarga Huairu dan tidak akan membunuhmu. Begitu kamu pergi sendiri, dia akan gegabah. Dia akan membuat tubuhmu hancur berkeping-keping, atau bahkan memenjarakan jiwamu. Huairu Muyu berkata sambil berjalan keluar ruangan, baiklah, aku tidak akan mengganggumu. Cepat dan serap, waktu terbatas. Su Yun mengungkapkan senyum rumit ketika dia mendengar ini, aku mengerti, terima kasih, Muyu. Kamu tidak harus. Bagaimanapun, kamu menyelamatkan hidup aku. Petik 2. Di dalam sel gelap. Seorang gadis dengan pakaian putih bersih sedang duduk dengan tenang di dalam ruangan. Dia menutup matanya dan beristirahat. Meskipun ada dua formasi yang berisi kultivasinya, dia tidak peduli. Kakak senior. Kakak senior. Pada saat ini, suara hormat terdengar dari lorong. Setelah itu, langkah kaki ringan terdengar. Long Xianli membuka matanya perlahan dan melihat keluar. Seorang gadis berseragam hitam berjalan tanpa ekspresi dengan pedang panjang di tangannya. Yan Shan. Pupil Long Xianli sedikit melebar dan dia memanggil dengan lembut. Penatua panjang, katanya. Bai Yan Shan menatapnya dengan tenang. Tubuhnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh udara dingin. Seolah-olah dia baru saja keluar dari gudang es. Kulitnya pucat, rambutnya hitam, bahkan lebih hitam dari malam. Mata Long Xianli dipenuhi dengan keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan saat dia berkata, Yan Shan, apa yang terjadi padamu? Apa? Bai Yan Shan bertanya, bingung. Kenapa kamu terlihat sangat aneh? Kamu sepertinya tidak seperti kamu. Petik 2. Apakah itu? Aku pasti telah mengolah formula Dewi Kegelapan yang diajarkan oleh magus tua itu kepada aku. Bai Yan Shan tidak peduli dan berkata dengan ringan, ini kamu, Penatua Long. Kapan kamu datang ke lembah pemusnahan? Bagaimana kamu bisa dikunci di tempat ini? Jika aku tidak mendengar bahwa seorang murid lembah secara tidak sengaja membocorkan kebenaran, aku tidak tahu kamu ada di sini. Kamu tidak tahu tentang itu. Long Xianli tercengang, lalu bagaimana kamu bisa masuk? Dua orang di pintu masuk adalah orang yang aku perkenalkan ke Valley of Life and Death. Mereka adalah orang kepercayaan aku. Aku mengerti. Long Xianli menatap Bai Yan Shan dengan mata yang rumit dan menghela nafas, lalu menceritakan keseluruhan ceritanya. Bai Yan Shan mengangguk dan berkata, begitu, jadi penyihir tua itu juga menyukai bakatmu. Dia sangat haus akan bakat. Sepertinya dia berharap untuk memelihara sejumlah besar bakat untuk memenuhi rencana balas dendamnya. Pada akhirnya, kita hanya pion di matanya. Itu benar, memperlakukan orang seperti itu hanya sebagai pion. Tapi ada keuntungan menjadi bidak catur. Setelah kamu terjebak di sini, mengapa kamu tidak berkompromi dan setuju dengan penyihir tua itu? Dia bukan orang jahat, dan dia akan memberimu banyak uang.
Kami, baru saja datang dari benua Tianwu, dan basis kultivasi kami rendah, dan jika kami dapat meningkatkan kultivasi kami akan dapat berjalan di dunia bela diri nanti. Tidak. Tepat ketika Bai Yanshan menyelesaikan kata-katanya, Long Xianli segera memarahi, Yanshan. Kami tidak bisa kehilangan prinsip kami. Kami adalah orang-orang dari Sekte Pedang Dewa, bukan orang-orangnya. Kedua, lembah keputusasaan adalah iblis. Meskipun kamu dan aku telah datang dari benua Tianwu, kita harus tetap tegak, bagaimana kita bisa melayani magang untuk iblis. Bukankah itu pertanda menjadi orang aneh? Aku tidak akan setuju. Kamu hanya belum datang. Bai Yanshan menggelengkan kepalanya. Aku, Long Xianli, ingin memiliki kultivasi yang kuat, tetapi aku sendiri lebih suka menjadi seorang kultivator. Jika kamu mengatakan ini lagi, maka pergilah. Suara Long Xianli berubah sedikit dingin. Kata-kata Bai Yanshan telah menembus ke dalam hatinya seperti penusuk, melanggar garis dasarnya. Jejak kesedihan melintas di mata Long Xueli, dan dia memalingkan wajahnya, berusaha untuk tidak membiarkan Yan Putih melihat kesedihan ini. Bai Yanshan diam-diam berdiri di depan sel. Dia fokus pada Long Xianli untuk sementara waktu, menghela nafas pelan, Penatua Long, maafkan aku seharusnya tidak mengatakan ini padamu. Pikiran setiap orang berbeda, pikiran kita terlalu berbeda. Long Xianli menatapnya. Penatua Long, aku yakin kamu tahu bahwa aku selalu menginginkan kekuatan kultivasi. Tidak ada yang lebih bersemangat untuk berkultivasi, dan kekuatan daripada aku. Selama aku bisa mendapatkan kekuatan, aku tidak peduli apakah kekuatan ini jahat atau tidak. Jadi kamu tidak akan meninggalkan Desperation Valley. Long Xianli memotongnya pada saat ini. Bai Yanshan ragu-ragu sejenak, mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi, tapi tidak sekarang. Ketika Penatua tertinggi tidak memiliki lagi untuk mengajari aku akan pergi. Petik 2. Long Xianli tersenyum kecut dan berkata, sepertinya aku salah datang ke sini. Bai Yanshan memang telah berubah. Sekarang, dia bahkan lebih tergila-gila pada kekuasaan. Dia bahkan lebih menakutkan, pikirannya pada dasarnya didasarkan pada perolehan kekuatan. Aku akan mengatur orang untuk membantu kamu melarikan diri dari lembah keputusasaan. Jangan khawatir. Bai Yanshan berbalik dan pergi. Kulit Long Xianli sedikit pucat. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Segera, suara langkah kaki di koridor menghilang. Klik. Sepotong koin budidaya yang telah tersedot ke dalam batu jatuh ke tanah. Su Yun mengambil segenggam koin budidaya yang menumpuk seperti gunung dengan cepat dan menyerapnya lagi. Dalam waktu kurang dari 1 detik, koin budidaya di tangannya sekali lagi berubah menjadi batu busuk, dan kekuatan budidaya di dalamnya benar-benar mengering. Harus dikatakan bahwa harta keluarga Huairu benar-benar banyak. Belum lagi bantal aneh di bawahnya, itu cukup membuat orang bertanya-tanya apakah itu hanya serangkaian harta sihir dari Huairu. Tidak mungkin membuat seseorang menyerap 20 koin Suan secara bersamaan. Debu universal, yang dapat meningkatkan tingkat penyerapan hampir 30 juta. Jika dibiarkan diserap oleh orang biasa, tidak mungkin menyelesaikannya tanpa usaha sebulan. Saat Su Yun sedang menyerap koin kultivasi dengan gembira dan mendapatkan kultivasinya, sebuah suara tiba-tiba naik dari luar. Yu, apakah kamu di dalam? Dewa Pedang Tanpa Batas C464 Hati Kudus. Apakah ini suara Tuan Ye? Su Yun terkejut. Bagaimana orang ini di sini? Apakah dia datang ke Huairu Muyu? Lupakan saja, Muyu sepertinya pergi memeriksa kamar dagang di kota, bukan di pavilion. Biarkan dia. Su Yun terus menyerap koin budidaya saat dia memikirkannya. Saudari Yu, Sister Yu, apakah kamu masuk, Sister Yu? Tuan Ye berteriak beberapa kali lagi, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jawaban. Akhirnya, dia berhenti, dan tidak ada suara setelah beberapa saat. Su Yun menandatangani dengan lega, akhirnya tenang. Ketika dia berpikir bahwa Tuan Ye telah pergi, riak hijau tiba-tiba menembus dinding dan tubuhnya, lalu menghilang. Su Yun terkejut, apa ini? Ketika dia bingung, dia mendengar teriakan lain, siapa itu? Siapa yang ada di kamar kakakku? Beraninya kamu, apakah kamu pencuri? Saat suaranya memudar, pintu pavilion dibuka dengan paksa. Pintu batu didorong terbuka juga. Tuan Ye berdiri di depan pintu batu dengan wajah penuh amarah, melotot ke dalam. Su Yun terkejut. Ketika dia melihat Su Yun dan sejumlah besar koin budidaya di sampingnya, Tuan Ye tertegun sebentar, lalu dia menjadi marah. Kamu bocah, kamu berani mencuri properti keluarga Huairu kami dan diam-diam berlatih di tempat ini. Benar-benar berani. Jangan pergi. Aku akan mengambil jiwamu, memasukkannya ke dalam sabuk peraku dan menyiksamu. Tuan Ye segera menyerang Su Yun dengan 2 angin kencang. Angin kencang mengandung energi kultivasi, tetapi itu bukan milik 5 atribut utama kekuatan kultivasi, 5 atribut utama. Tampaknya itu adalah energi kultivasi yang unik. Meskipun Su Yun tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasi orang ini, dia bisa tahu dari aliran kekuatan mistik yang menakutkan bahwa kekuatan lawan setidaknya 4-5 tingkat lebih tinggi dari miliknya. Dia mungkin bukan lawan untuk ini. Dia menghindar ke kanan. Sayangnya, ruang batu itu terlalu kecil, dan kilatan samping hampir tidak bisa menghindari 2 angin budidaya, tetapi sulit untuk menghindar ke zona aman. Tuan Ye juga seorang pemimpin yang kejam.
Melihat Su Yun menghindar, dia segera mengangkat kakinya dan menendang kepala Su Yun dengan keras. Angin budidaya menyembur keluar dari ujung kakinya, dan kekuatan penghancurnya sangat mencengangkan. Jika tendangan ini ada di pikirannya, kepala Su Yun akan terkoyak seperti semangka yang meledak. Betapa kejamnya! Su Yun menggertakkan giginya. Pada saat kritis ini, dia segera mengaktifkan skill unik dari 72 Extinguishing Technique. Guyuran. Sebuah penghalang bulat berwarna hitam dan putih menyelimuti tubuhnya. Kaki besar Tuan Ye mendarat di dahinya, tapi pada saat itu, bang! Tuan Ye tiba-tiba jatuh ke tanah. Keningnya pecah dan berdarah. Dia dalam keadaan menyesal. Tapi semuanya baik-baik saja dengan Su Yun, dia berdiri tegak. Dia melirik Tuan Ye dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengeluarkan pedang darah dewa misterius dan berjalan menuju Ye. Dengan sikapnya, dia mungkin tidak akan mendengarkan penjelasannya. Dengan metodenya, dia tidak bisa melarikan diri dari Huairu Manor. Sekarang dia hanya melumpuhkan kakinya, dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Jangan salahkan aku, dia berkata. Su Yun berkata dengan dingin, dengan wajahnya yang sangat ganas. Jam malam sialan, kamu berani berkomplot melawanku. Apakah kamu tahu di mana ini? Aku akan membuatmu mati tanpa penguburan. Raungan marah keluar dan Tuan Ye tiba-tiba berdiri. Dia melambaikan tangannya dan siap menyerang. Wajahnya berlumuran darah, dan dia terlihat sangat berhati-hati. Saat tangannya bergetar, sejumlah besar kekuatan kultivasi mulai melilitnya, dalam konsep yang tak terkatakan. Ketika Su Yun bergegas ke sana, dia melambat sepertiga dari kecepatannya oleh kekuatan semacam ini. Ini cukup kuat. Jantungnya menegang, dan dia segera menangkupkan jari-jarinya, mencoba menggunakan pedangnya untuk membunuhnya. Namun, saat keduanya hendak bertarung, teriakan dingin terdengar, hentikan. Keduanya tercengang. Mereka semua melihat ke sumber suara. Huairu Muyu dan pelayannya, Xiao Yin, telah muncul di pintu pavilion bordir. Kak Yu. Tuan Ye tertegun sejenak, lalu dia dengan cepat berteriak, "Kakak, ada pencuri di pavilionmu, tapi jangan khawatir, aku akan membantumu menjatuhkannya." Saat Tuan Ye berbicara, luka di dahinya masih terasa sakit. Dia tahu bahwa serangannya sendiri, tetapi teknik aneh ini telah menyebabkan dia terluka. "Pencuri, orang ini adalah sahabatku, saudaraku, kamu salah paham," kata Huairu Muyu. "Teman." Tuan Ye tercengang, lalu dia berkata, "Lalu kenapa dia ada di pavilionmu? Dan dia sebenarnya berlatih di sini. Tentunya itu tidak berarti bahwa..." Wajahnya memerah dan dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudaraku, tolong jangan salah paham. Su Yun dan aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Ada alasan Su Yun berkultivasi di kamarku." "Kenapa? Alasan macam apa?" Tuan Ye bertanya. Secercah kebosanan di mata Huairu Muyu. Sayangnya, dia tidak melihatnya. Dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Ini terlalu rumit. Sulit untuk dijelaskan secara singkat. Jika bukan izin aku, tidak ada yang diizinkan masuk ke pavilion aku. Kamu seharusnya tahu ini." "Nya." Tuan Ye tidak bisa menjawab. "Saudaraku, aku baru saja kembali dari luar. Aku lelah. Silakan kembali, sembuhkan luka di dahimu. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Xiao Yin, kirim Tuan Ye kembali." "Ya, Bu." Pelayan itu, Xiao Yin berkata, lalu membungkuk pada Tuan Ye dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, tolong izinkan aku membantu kamu pergi ke Departemen Pengobatan Psionik untuk menyembuhkan lukanya." Wajah Tuan Ye merah dan putih. Setelah beberapa saat, dia memaksakan senyum dan mengangguk. "Karena itu masalahnya, maka aku akan pergi dulu." Dia berbalik dan berjalan keluar dari kamar. Huairu Muyu diam-diam menatap Tuan Ye. Ketika dia menghilang dari pintu depan pavilion bordir, dia menoleh dan menatap Su Yun. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, meskipun saudaramu sangat kuat, dia masih tidak bisa menyakitiku." Su Yun tersenyum. "Namun," Muyu dengan ringan menggelengkan kepalanya, "dia bukan saudaraku. Bukan saudara tiri. Jika dia benar-benar memperlakukanku seperti saudara perempuan, lalu apa perbedaan antara saudara laki-laki? Namun, dia baru saja memanggilku saudara perempuan, tetapi dia memiliki rencana lain di dalam hatinya. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi kakak laki-laki aku?" kata Huairu Muyu. "Rick, apa yang terjadi di sini?" Su Yun bertanya. Huairu Muyu menggumamkan bibir bawahnya, lalu menggelengkan kepalanya, "Itu tidak ada hubungannya denganmu. Lebih baik bagi kamu untuk tidak tahu banyak tentang keluarga Huairu kami." Petik 2. Katakan, mungkin aku bisa membantumu. Kamu tidak takut terlibat dalam bisnis keluarga Huairuku. Selama kamu pikir itu baik-baik saja, bagaimanapun juga, kita adalah teman. Su Yun tersenyum saat dia berbicara. Setelah mengalami banyak hal dengan Huairu, Su Yun menemukan bahwa gadis yang terlihat sangat kompleks ini masih dapat diandalkan. Seorang teman. Huairu Muyu sedikit terkejut, kata ini sangat baru baginya. Dia terdiam sejenak, lalu berbicara. "Dia bernama Ye Moxian. Dia adalah putra dari keluarga Ye. Ada banyak keluarga Ye di daerah ini. Keluarga Ye Moxian adalah salah satunya. Cukup terkenal. Dia menjual harta sihirnya selama ratusan tahun dan memiliki beberapa dimensi. Tuan keluarga Ye memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayahku, Istana Huairu. Mereka dikatakan sudah saling kenal di masa lalu.
Mereka adalah saudara laki-laki yang telah mempertaruhkan hidup mereka dan mati bersama. Mereka telah mendengar bahwa keluarga Ye telah membeli harta ajaib, dan mereka sedang diawasi oleh kekuatan besar. Pada hari yang sama, Jian Chen kembali dari pengalaman belajar dan melarikan diri dari dunia luar. Siapa orang ini yang belum diselidiki, tapi tidak ada yang berani selidiki dia. Ketika ayahnya mendengar hal ini, dia segera pergi ke keluarga Ye untuk menangani masalah. Melihat Ye Moxian sendirian, hatinya melunak dan dia membawanya kembali ke keluarga Huairu. Sebenarnya, dari awal, aku tidak merasakan apa-apa pada Ye Moxian. Tapi lambat laun, aku merasa tidak enak dengan beberapa tindakannya. Suyun, pernahkah kamu mendengar tentang hati suci? Apa itu? Peralatan magis yang sangat kuat yang juga merupakan perlengkapan magis pelindungku. Jika aku memilikinya, bahkan jika itu adalah kaisar kultivasi roh, aku dapat membunuhnya. Kaisar kultivasi roh. Suyun benar-benar tercengang ketika mendengar ini. Di matanya, bahkan jika itu adalah spirit kultivasi Sky, itu masih merupakan eksistensi yang menantang surga. Apa keberadaan yang tidak nyata itu? Apakah hati kudus itu begitu kuat? Suyun menjawab dengan napas lega, tapi masih shock. Sejujurnya, aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Aku belum pernah menggunakannya karena Scarlet Heart hanya bisa digunakan sekali. Itu adalah harta karun yang diturunkan oleh leluhur pertama Huairu. Huairu Muyu berkata dengan lembut, Ye Moxian kembali ke keluarga Huairu untuk ini. Jika aku benar, dia datang ke pavilion bordir untuk ini. Suyun mengangguk dan berkata, tidak heran ketika aku berkultivasi di sini. Lampu hijau Ye Moxian menghampiriku. Aku khawatir itu mantra yang dia gunakan untuk mencari. Itu benar, jika dia merasakan bahwa aku tidak berada di pavilion bordir, dia akan segera memasuki pavilion bordir untuk mencari hati suci, tapi dia menemukanmu. Dia pikir kamu adalah orang yang datang ke sini untuk hati suci. Dia bergegas masuk dan mencoba menangkapmu. Apa yang ingin dia lakukan dengan hati yang takut? Apakah dia mencoba membalas dendam untuk keluarga Ye? Tanya Suyun. Ini mungkin. Lagi pula, ada lebih sedikit orang yang mampu menghancurkan anggota keluarga Ye dalam semalam. Huayao Muyu menghela nafas, jika Ye Moxian benar-benar seperti ini, aku bahkan bisa memberikannya kepadanya, tetapi pikirannya tidak sesederhana itu. Bab 465-50 juta, subscribe Penatua. Mendengar kata-kata Huayao Muyu, Suyun menjadi bingung. Apa? Bukankah dia di sini untuk mendapatkan senjata magis yang begitu kuat dan mematikan untuk membalas dendam? Mungkin tidak, Huayao Muyu berkata dengan lembut, menurut penyelidikan rahasiaku, Ye Moxian tidak membiarkan siapapun menyelidiki kekuatan besar yang menghancurkan seluruh keluarganya tahun ini. Sebaliknya, dia mulai mengumpulkan informasi tentang kamar dagang Huairu kami. Suyun, jika kamu menggunakan senjata ajaib ini untuk membalas dendam, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin aku akan mencoba berkomunikasi denganmu dulu. Bagaimanapun juga, senjata ajaib ini milikmu. Jika kamu ingin meminjamkannya, maka semuanya harus baik. Petik 2. Baik. Huairu Muyu mengangguk, meskipun aku seorang pengusaha, aku tidak disibukkan dengan orang-orang aku sendiri. Jika dia benar-benar ingin membalas dendam, apa salahnya jika aku memberikannya kepadanya? Namun, dia tidak pernah berdiskusi dengan aku. Sebaliknya, dia diam-diam diserang untuk mendapatkannya, jadi kurasa dia punya motif tersembunyi lainnya. Jadi apa rencanamu? Setelah kamu menyelesaikan pertempuran dengan Daoshi dalam 10 hari, kami akan mencari tahu untuk mengeluarkan Ye Moxian. Petik 2. Huairu Muyu menghela nafas pelan. Ekspresi khawatir terlihat di wajahnya. Biarkan saja, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin Ye Moxian tidak terlalu buruk. Suyun tersenyum dan berkata, dia tahu bahwa Huairu Muyu ingin Ye Moxian setia dan setia. Meskipun dia tidak menyukai orang ini, tetapi pada akhirnya, dia masih putra ayahnya dan sepupunya. Berhenti membicarakan dia. Huairu Muyu memandang Suyun dengan lembut dan bertanya, bagaimana dengan koin budidayamu yang menyerap? Itu cukup bagus. Suyun tidak bisa menahan tawa, hanya 1 hari, aku benar-benar berhasil menyerap hampir 5 juta koin budidaya. Harta karun sihir kamu sangat efisien. Di masa lalu, dibutuhkan setidaknya 7 atau 8 hari untuk menyelesaikannya. Mendengar ini, Huairu Muyu menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum bergumam, 5 juta koin budidaya per hari masih terlalu lambat. Masih lambat, jika aku bisa menyerap semua koin budidaya itu dalam 6 hari, aku masih punya 4 hari untuk berkonsolidasi. Bagaimana bisa lambat? Suyun tidak mengerti. Huairu Muyu tiba-tiba mengeluarkan kartu koin budidaya dan menyerahkannya kepada Suyun. Cukup untuk menyerap 30 juta koin budidaya, tetapi ada 20 juta di sini. Jika masih dalam kecepatan ini, tidak akan ada waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatan kultivasi kamu, jadi kita harus mempercepatnya. Suyun terkejut ketika mendengar ini, 20 juta. Muyu, kamu. Ini hanya sedikit dari niat aku. Huairu Muyu menoleh tanpa mengubah ekspresinya, kultivasi Daoshi kuat, dan itu memegang kekuatan Sein kultivasi kelas 6 puncak. Aku tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dia miliki. Meskipun kamu telah menyerap 30 juta koin budidaya dan dapat dengan cepat meningkatkan budidaya kamu, masih sulit bagi aku untuk menangani bisnis kamar dagang. Aku sudah sangat sibuk, aku tidak membutuhkan 20 juta koin budidaya. Kamu dapat mengambil semuanya dan menyerapnya juga. Dengan cara ini, kita dapat memiliki lebih banyak peluang melawan batu itu.
Jika kamu merasa bersalah, maka kamu dapat mengembalikannya nanti. Suyun berpikir kedengarannya masuk akal. Dia sangat murah hati, tidak sopan menolaknya. Terlebih lagi, dia membutuhkan hal-hal ini sekarang. Jika itu masalahnya, maka Muyu, terima kasih banyak. Hanya ada 9 hari lagi. Bahkan jika aku mengandalkan bantuan kamu dari harta magis ini, aku tidak akan dapat menyerap begitu banyak koin budidaya. Petik 2. Suyun tertawa pahit. Jangan khawatir, aku punya rencana. Berbicara ini, dia berjalan menuju ruang batu. Suyun bingung, tetapi dia melihat Huai Rumuyu memasuki ruang batu, mengeluarkan gulungan kuning, membentangkannya, mengambil bantal hitam, dan meletakkannya di lantai. Dia kemudian meletakkan bantal dan meletakkan tangannya di tengah bantal, dan mulai membaca mantra, untuk meningkatkan kekuatan kultivasi. Helai kekuatan kultivasi magis mengalir keluar, dan melalui bantalan kursi, sebuah gulungan kuning muncul di bagian atas kepala. Ada beberapa karakter Runelike di gulungan itu. Ketika energi kultivasi memasuki gulungan, karakter segera mulai bersinar. Itu sangat indah, dan sedikit rahasia yang tak terduga terpancar darinya. Aku pergi ke kamar dagang pagi ini. Aku memikirkan gulungan ini. Itu diberikan kepada aku oleh seorang teman ayah aku bertahun-tahun yang lalu. Aku membawanya ke perbendaharaan kamar dagang, dan aku bisa menggunakannya. Itu untuk sementara dapat memperluas kekerasan yang kuat dari mata roh manusia dan energi pusar, dan membuatnya lebih menyerap koin budidaya. Gulungan ini sangat langka, hanya gulungan pribadi dari beberapa perusahaan besar yang dapat membuatnya. Huai Rumuyu berbicara sambil mengaktifkan gulungan itu. Suyun tiba-tiba mengerti. Tidak heran Huai Rumuyu menyiapkan 20 juta lebih banyak koin budidaya. Dia sudah siap untuk itu. Namun, pada saat ini, klik lembut tiba-tiba muncul dari gulungan itu. Kemudian, semua karakter kecebong pada gulungan meredup, seolah-olah berputar untuk berhenti. Huai Rumuyu mengerutkan kening saat dia melihat gulungan itu. Ekspresinya agak serius. Dia mencoba mengaktifkan gulungan itu sekali lagi, dan ki mistis mengalir keluar. Dia mengambil bantal itu dan memeriksanya dengan cermat. Sesaat, keseriusan wajah Huai Rumuyu berangsur-angsur menjadi cemas. Apa yang salah? Tanya Suyun. Itu rusak. Huai Rumuyu menghela nafas. Gulungan itu. Ya, gulungan-gulungan ini semuanya pengerjaan yang sangat halus, dan tidak dapat disimpan untuk waktu yang lama. Beberapa karakter yang sangat penting di dalamnya telah diubah menjadi gasifikasi. Kalau begitu lupakan saja. Tidak apa-apa jika kamu tidak menyerap 20 juta koin budidaya. Aku bisa mencerna sisa koin budidaya. Kamu tidak perlu khawatir. Suyun tersenyum dan berkata. Dia selalu melihat banyak hal dalam hal semacam ini. Namun, sifat keras kepala Huairu telah melampaui imajinasinya. Jadi, kamu tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran dengan Daoshi. Tidak peduli apa, kamu harus menyerap semua koin kultivasi ini. Petik 2. Huai Rumuyu memeriksa gulungan itu dengan hati-hati. Dalam beberapa saat, dia berbisik, karakter itu sepertinya terbentuk dari ki mistis. Menurut tanda yang ditinggalkan dari atas, itu seharusnya, kata hantu. Aku tahu sedikit tentang ini. Aku seharusnya bisa menggunakan ki mistis untuk menyingkat kata-kata ini di sepanjang jalan untuk memperbaikinya. Petik 2. Dengan ini, Huai Rumuyu mengumpulkan ki mistik dan menelusuri jejak di atasnya hingga ke segel. Gulungan itu langsung berfungsi. Mata Huai Rumuyu bersinar dengan sedikit kebahagiaan saat dia melihat ini dan buru-buru meletakkan bantal di kursi. Tetapi saat bantal ditempatkan pada gulungan itu meredup lagi. Huai Rumuyu dari Huairu tercengang, buru-buru memeriksa gulungan itu, tetapi dia menyadari bahwa kata-kata di gulungan itu telah menghilang. Dia melihatnya dengan hati-hati dan tenang untuk sementara waktu. Setelah beberapa lama, dia berkata, orang yang membuat gulungan ini benar-benar luar biasa. Kata-kata yang diringkas dari ki mistiknya semuanya dipadatkan, mencegahnya menyebar. Jika aku tidak memiliki kekuatan sihir anehnya dan memperkuat mistik ki, bahkan jika aku menulis karakter di jalan di atas, hanya perlu beberapa detik untuk bulir untuk terus berfungsi. Ketika dia mengatakan itu, wajah Huai Rumuyu tiba-tiba memerah, tetapi ekspresinya tetap tenang. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan metode bodoh ini. Suyun, aku akan memberimu kekuatan. Terus dukung gulungan ini, terus tanamkan, dan biarkan kata-katanya tidak hilang. Kamu dapat memulai pelatihan. Petik 2. Apa? Suyun menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu bagaimana kamu bisa mengatasinya? Biarkan orang lain melakukannya, begitu banyak orang harus bisa melakukan ini, bukan? Tidak mungkin. Aku tahu ini karena aku juga memiliki pemahaman tentang gulungan. Gulungan itu sangat langka, sudah sangat bagus jika ada 1 atau 2 ahli di kamar dagang. Kami hanya memiliki 3 dari mereka di keluarga Huairu. Jadi mereka tidak punya waktu untuk membantu. Lagi pula, bisnis di kamar dagang sudah cukup untuk membuat mereka sibuk. Jangan buang waktu. Duduk, mari kita mulai. Petik 2. Kata Huairu. Suyun melihat tekad yang kuat melintas di matanya saat dia mendengar ini. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri dan tidak lagi bersikeras. Dia mengangguk dan meletakkan bantal hitam di atasnya, dan duduk di atasnya. Tapi saat dia akan mengeluarkan koin budidaya, Huai Rumuyu tiba-tiba berkata. Lepaskan pakaiannya. Apa? Suyun tercengang saat dia berbalik untuk menatapnya. Jangan terlalu banyak berpikir. Ekspresi Huai Rumuyu tenang saat dia berkata,
tujuan melepas pakaian adalah untuk membuat efek bulungan bekerja di tubuhmu. Jika ada isolasi pakaian, efek bulungan akan sangat berkurang. Betulkah? Suyun pulih, tetapi dia tidak merasa malu. Dia memiliki kulit yang tebal, Huairu Muyu tidak malu, apa yang dia khawatirkan. Dia menarik jubah dari tubuhnya dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia melepaskan salah satu armor pelindung. Kulit warna gandum terbuka. Huairu Muyu diam-diam melihatnya, dan dengan cepat fokus pada gulungan itu. Apakah aku perlu melepas celana aku? Suyun bertanya, pada saat ini. Tidak dibutuhkan. Suara itu sedikit terkejut. Ih, ucapnya. Suyun tertawa. Dia tidak lagi membuang waktu dan mengeluarkan koin budidaya dan mulai menyerapnya. Ketika gulungan itu menghilang, kekuatan sihir memasuki tubuhnya. Energi di tubuhnya meningkat. Kekuatan dalam koin kultivasi merangkak ke dalam tubuhnya dan mata spiritualnya diperkuat. Dia mampu memperluas kekuatannya. Koin budidaya perlahan dikonsumsi, dan kekuatan Suyun juga meningkat secara bertahap. Uang adalah yang pertama di dunia ini, berapa banyak koin budidaya yang dimiliki pemilik kamar dagang konsorsium, seberapa menakutkan kekuatan yang kuat itu. Bab 466 Kota Naga, Subscribe Penatua. Di jalan pegunungan yang terjal menuju kota Ninehet, seorang gadis berpakaian merah dengan hati-hati bergerak maju. Setiap beberapa langkah, dia akan berhenti dan melihat sekeliling, menyelidiki dengan cermat, dan mengkonsolidasikan langkah demi langkah. Meskipun berkultivasi di dunia bela diri tertinggi sangat cepat, ada terlalu banyak ahli. Orang-orang seperti aku memasuki dunia terlalu lemah. Jika mereka ditargetkan oleh yang kuat, mereka akan diserang oleh yang kuat untuk memperbaiki harta mereka. Hu Qianmei berpikir dalam hati, dan dengan hati-hati melanjutkan. Dia tidak berani memasuki kota, hanya untuk berjalan di alam liar. Sejak dia pergi dengan Long Xianli, dia mulai menemukan cara untuk menyelamatkan Long Xianli. Meskipun dia tidak tahu, dia tidak menyerah. Setelah dia diselamatkan oleh tuannya, Hu Qianmei hanya memiliki dua anggota keluarga dalam hidupnya, Tuan dan Long Xianli. Meskipun Long Xianli telah sepenuhnya setia kepada Sekte Pedang Abadi, dia bahkan tidak percaya bahwa Sekte Pedang Abadi telah membunuh tuan mereka. Namun, Hu Qianmei tidak lagi menyalahkan Long Xianli. Dia secara bertahap memahami adik perempuannya, dia tidak akan percaya apapun ketika tidak ada bukti. Itu tidak seperti tegak, tetapi itu adalah karakter yang unik. Namun, pada saat ini, tidak ada petunjuk sama sekali. Hu Qianmei mulai kehilangan akal sehatnya. Mungkin menyelamatkan Long Xianli sama sulitnya dengan memanjat ke langit. Dia menemukan sebuah batu besar, duduk, dan mulai bermeditasi dan memulihkan diri. Perasaan spiritual dari dunia bela diri tertinggi telah mengejutkannya. Selain berbagi bakat dengan Suyun pada saat ini, dia menyadari bahwa kultivasinya seperti roket, meningkat 1000 mil sehari. Namun, ini tidak cukup. Di dunia ini, bahkan Spirit Master adalah level yang sama. Mendesing. Tepat pada saat ini, beberapa bayangan tiba-tiba terbang di langit. Hu Qianmei terkejut dan segera melompat dari batu. Dia buru-buru menyembunyikan auranya dan menyembunyikan dirinya di dalam batu besar. Dia menyembunyikan dirinya dengan ekornya yang besar, menggigil. Di benua bela diri langit, dia adalah orang yang kuat, dia mengerti bahwa di mata yang kuat, kehidupan yang lemah tidak layak disebut. Sudah beberapa waktu sejak dia datang ke dunia Ultimate Martial World, dia telah menyaksikan kehidupan yang lemah diambil oleh yang kuat. Dua bayangan melintas di udara. Hu Qianmei diam-diam menatap orang-orang di udara dan melihat bahwa mereka berlari dengan alat sulap mereka sendiri. Keduanya dalam keadaan menyesal, tubuh mereka dipenuhi luka, mereka terburu-buru untuk hidup mereka. Dia tidak berani keluar ketika dia melihat ini. Dia terus bersembunyi di balik bebatuan. Dia diam-diam menyebarkan semua indera spiritual di tubuhnya. Tubuhnya kehabisan akal spiritual, dan kekuatannya mungkin hanya di alam mendalam. Tetapi semakin rendah tingkat kultivasi seseorang, semakin mudah terdeteksi oleh makhluk kuat. Bahkan akumulasi kekuatan mendalam reptil akan lebih tinggi daripada roh yang mendalam di dunia bela diri tertinggi ini. Dalam waktu sekitar 30 menit, bayangan lain muncul. Dia terbang melewati dan terbang menuju tempat di mana mereka melarikan diri. Dia bisa mendengar semburan raungan marah saat dia terbang. Jangan pergi. Sepertinya musuh mengejar mereka. Hu Qianmei diam-diam berpikir. Dia telah bersembunyi di balik batu untuk beberapa waktu, dia keluar ketika aman. Hu Qianmei menghela nafas lega, berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Di mana ada seorang pria, ada bahaya, dan jika dia terpengaruh, dia akan berbahaya. Hu Qianmei ingin pergi begitu dia memikirkannya. Namun baru beberapa langkah dia berhenti. Mata rubah berdeguk saat berbalik dan berjalan ke arah ketiga orang itu. Dia masih tidak berani pergi terburu-buru. Dia berhenti untuk memeriksa setiap langkah. Namun, setelah berjalan beberapa saat, ada bau darah yang kental di udara, dan sejumlah besar indera spiritual. Itu adalah pedesaan terpencil dengan sedikit orang di dalamnya, dan tidak ada binatang buas di sekitarnya. Alis Hu Qianmei yang menggemaskan sedikit menegang saat dia dengan hati-hati mengikuti bau darah. Akhirnya, di kaki gunung yang tandus, sejumlah besar lubang yang tidak rata muncul di matanya. Ada jejak ledakan di mana-mana, dan pemandangan setelah pertempuran muncul. Di medan perang ini, ada puluhan mayat tergeletak di permukaan. Itu benar-benar memiliki kelebihannya. Hu Qianmei sangat senang.
Alasan dia menuju ke sini adalah untuk mencoba peruntungannya dan melihat apakah ada tawaran yang bisa didapat. Dia berbaring di balik batu, telinganya yang berbulu menajam, matanya yang gelap mempelajari medan perang. Apakah ini tampak seperti orang-orang di sekte yang sama? Hu Qianmei memindai kostum para pembudidaya roh dan menemukan bahwa sebagian besar orang mengenakan pakaian yang sama. Di sisi kanan medan perang, kereta alat sihir yang rusak jatuh. 10 kuda putih yang menarik kereta semuanya mati. Mayat mereka telah hancur berantakan, dan tubuh mereka berlumuran darah dan darah. Hu Qianmei tidak berani naik secara langsung. Sebagai gantinya, dia melakukan tur keliling area dan dengan hati-hati memasuki medan perang. Mereka semua harus berada di atas Spirit Master. Pasti ada banyak harta di tubuh mereka, dan mereka akan dapat membantu aku menjadi guru roh dengan cepat setelah mengais harta mereka untuk ditukar dengan koin budidaya. Hu Qianmei memikirkannya saat dia mulai membersihkan mayat itu. Tidak ada seorang pun yang tahu fakta bahwa pertempuran itu sudah berakhir di sini. Jika ada yang tahu tentang ini, maka tidak ada hubungannya dengan Hu Qianmei. Dalam beberapa saat, Hu Qianmei mengeluarkan semangkuk-mangkuk dan mengisinya dengan beberapa kantong luar angkasa. Hebat, dengan harta karun ini akan jauh lebih mudah di dunia bela diri tertinggi di masa depan. Hu Qianmei tersenyum dan terus mencari beberapa barang yang bisa dia gunakan untuk membersihkan. Tidak ada yang akan datang ke sini untuk sementara waktu, dan dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Gadis. Pada saat ini, suara rendah tiba-tiba terdengar. Jantung Hu Qianmei tiba-tiba melonjak, dan ekornya menatap ke belakang. Dia buru-buru melihat ke atas, menyadari bahwa suara itu berasal dari kereta bobrok. Gadis, datang ke sini. Suaranya lemah, tetapi juga sangat sombong. Hu Qianmei mengerutkan kening, merasa sedikit gugup, tetapi dia tidak segera melarikan diri. Dia dengan hati-hati bergerak lebih dekat ke kereta dan mengangkat tirai. Di dalam, seorang lelaki tua jelek berlumuran darah sedang duduk di sana. Dada lelaki tua itu tertusuk, dan jantungnya berdebar kencang. Darah terus mengalir keluar, dan kakinya patah. Tangannya patah, dan tulangnya menyusut, dan dia merasa sengsara. Hu Qianmei tidak bisa merasakan berapa banyak kultivasi lelaki tua itu, tetapi pada saat ini, tidak ada banyak perasaan spiritual di tubuhnya. Tetapi jika dia tidak mati karena cedera seperti itu, kultivasinya mungkin tidak sesederhana itu. Hu Qianmei menyapa senior. Hu Qian menenangkan napasnya dan buru-buru membungkuk. Ini hanya kultivasi peringkat 10 murid bintang roh. Itu hanya orang yang tidak berguna. Lupakan saja, jika kamu dapat membantu aku mungkin dapat memberi kamu beberapa manfaat, dan kultivasi kamu akan maju dengan pesat. Bagaimana dengan itu? Gadis, apakah kamu bersedia melakukannya? Pria tua itu berkata dengan suara lemah. Apa yang kamu inginkan senior? Hu Qianmei bertanya dengan hati-hati. Namun, lelaki tua itu tidak terburu-buru untuk berbicara. Sebagai gantinya, dia membuka matanya yang berlumuran darah dan dengan lemah bertanya, gadis, dari mana asalmu? Aku. Hu Qianmei tertegun sejenak sebelum matanya melihat sekeliling dan dia berkata, aku dari Istana Kaisar. Istana Kaisar, beraninya kamu membodohiku. Apakah kamu percaya padaku? Aku memukulmu, kata lelaki tua itu dengan marah. Senior, jangan marah. Aku baru saja bergabung dengan Istana Kaisar. Petik 2. Orang tua itu dengan dingin menatap Hu Qianmei dan berkata, kamu mungkin setengah iblis setengah manusia rendahan. Kamu bergabung dengan Istana Kaisar. Omong kosong bodoh. Jejak niat membunuh melintas di mata Hu Qianmei saat dia mengatakan ini, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya membalas dengan senyuman manis. Gadis, apakah kamu tahu siapa aku? Kamu siapa? Aku adalah penatua ketujuh kota naga yang terkenal, Penatua Lu. Jadi kamu adalah tetua dari penatua ketujuh kota naga Lu. Merupakan keberuntungan besar bagiku untuk melihat seniorku hari ini. Melihat leluhur tua kerajaan Lu, Hu Qianmei buru-buru membungkuk lagi. Wajah kecilnya yang lucu dipenuhi dengan kegembiraan, seperti bagaimana seorang penggemar akan melihat idolanya. Tapi itu tidak seperti itu sama sekali. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang Dragon City, apalagi Elder Lu. Pria itu senang melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa kota naga tidak akan memiliki siapapun seperti dia. Penatua Lu cukup puas. Karena kamu tahu tentang kota naga, kamu pasti tahu seberapa kuat kota naga itu. Tentu saja aku tahu. Meskipun Istana Kaisar kuat, sama sekali tidak kalah dengan kota naga. Aku hanya setengah manusia dan setengah iblis. Statusku rendah, aku tidak berani berharap untuk kota naga. Ketika Penatua Lu mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, nak, kamu masih sedikit sadar diri. Tidak sulit untuk memasuki kota naga, tapi aku akan membiarkanmu memasuki kota naga, jika kamu bisa membantuku. Senior, tolong beritahu aku. Kata Hu Qianmei. Namun, Penatua Lu tiba-tiba membuka mulutnya dan meledakkan manik merah darah. Manik itu mendarat di tanah, dan dengan suara, klik, itu meledak dengan sendirinya. Aroma ruang terbang keluar, dan sebuah kotak bersulam halus muncul di mana manik-manik merah darah itu meledak. Kamu membawa benda ini kembali ke kota naga dan kemudian memberikannya kepada penguasa kota naga kita, mengerti? Napas Penatua Lu menjadi cepat, seolah-olah dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apa ini? Hu Qianmei mengambil kotak itu dan bertanya. Namun,
Penatua Lu menghela nafas dan berteriak dengan marah, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu harus ingat, gadis, jangan buka ini. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Orang-orang di kota naga tidak akan pernah melepaskanmu, oke? Kamu telah membunuhku. Pria tua, Hu Qianmei punuk di dalam hatinya, tetapi wajahnya dipenuhi dengan kepolosan. Dia dengan cepat mengangguk, mengerti, senior. Ayo, Penatua Lu melihat ke langit dan berkata dengan suara rendah. Namun, Hu Qianmei tidak terburu-buru untuk pergi. Dia memandang kerajaan Lu yang kurus kering dan berkata, senior, situasimu saat ini tidak optimis. Jika kamu melanjutkan, kamu akan mati, dan jiwa dari 3 jiwa akan ditelan oleh binatang buas di sekitarnya. Sejak junior ingin pergi ke kota naga, maka lebih baik seseorang melakukannya. Ah, apa yang ingin kamu lakukan? Penatua Lu bertanya. Mengumpulkan jiwa senior, kembali ke kota naga bersama dan minta ahli kota naga untuk bangkit kembali. Hu Qianmei tersenyum dan sedikit makna yang tak terlukiskan melintas di matanya yang panjang. Bab 467 Janji Temu, subscribe Penatua. Jangan khawatirkan aku, selesaikan saja tugasnya. Cepat bawa benda ini kembali ke Dragon City. Kalau tidak, musuh Dragon City akan kembali ke sini. Cepat pergi. Jika orang itu mengambil ini, konsekuensinya akan menjadi tak terbayangkan. Orang tua itu berteriak. Namun, Hu Qianmei tidak bermaksud pergi. Dia menunjukkan senyum manis dan menyipitkan matanya, senior, bagaimana aku bisa melakukan ini? Bagaimana aku bisa melihat kamu mati sebelum aku? Biarkan aku menjaga jiwa kamu dan mengirimkannya ke Dragon City. Biarkan atasan menghidupkan kamu kembali. Meskipun kultivasi kamu akan berkurang, kami bisa menyelamatkan hidupmu. Kemudian, Penatua Negara Lu mendengar dentang, pedang di pinggang Hu Qianmei telah dikeluarkan. Pupil matanya melebar di beberapa lingkaran. Saat pedang meninggalkan sarungnya, lampu merah menyala di depan mata lelaki tua itu. Kemudian mayat tanpa kepala berkedip di depan matanya. Bukankah itu tubuhku? Pada titik kematian, pertanyaan seperti itu terlintas di benak Penatua Lu, tetapi dia tidak bisa berpikir lagi dan roh mulai meninggalkan tubuh. Tapi sebelum dia bisa melarikan diri, dia dihisap. Kekuatan hisap ini berasal dari lonceng kuno di tangan Hu Qianmei. Lonceng itu menunjuk ke tubuh roh tetua Lu, tetapi dalam waktu singkat, dia tersedot ke dalamnya. Aku tidak menyangka bahwa harta yang baru saja aku ambil akan sangat berguna. Kultivasi orang tua ini jelas tidak biasa. Jiwanya tak ternilai harganya, bagaimana aku bisa melepaskannya? Aku pasti akan membutuhkannya untuk menempah harta nanti. Hu Qianmei mengungkapkan senyum licik, dan mata hitamnya melihat sekeliling. Kemudian dengan cepat lari dengan ekornya meringkuk. Barang-barangnya hampir diambil, dia tidak bisa lama-lama di sini. Hu Qianmei menggunakan semua kiroh yang dia miliki dan berlari sepanjang jalan. Ketika dia bertemu binatang buas, dia segera menyembunyikan diri. Sampai dia mencapai area aman, dia dengan hati-hati berhenti. Dia melihat kotak aneh di tangannya, tetapi tidak membukanya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan harta yang dia cari dan mulai mencari di dalamnya. Dia mengeluarkan beberapa botol, menuangkan beberapa pil dan mengendusnya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya satu persatu. Pil-pil itu memberinya sejumlah besar kiroh, yang melembabkan tubuhnya yang kering, dan inti rohnya mulai mengembangkan energi yang dalam. Dia terus mencari. Akhirnya, dia terkejut melihat ada gulungan yang bisa menyembunyikan aura dari tumpukan harta sihir ini. Hu Qianmei dengan cepat mengeluarkan gulungan itu, menyuntikkannya ke dalam kiroh, dan mengaktifkannya. Gulungan itu segera meledak, berubah menjadi penutup emas yang menyelimuti area dalam jarak 100 meter. Hu Qianmei memperhatikan bahwa energi spiritual padat yang ada di mana-mana di dunia marsial Imperial World menghilang tanpa jejak. Orang tua itu sangat menghargainya, ini pasti harta karun. Secara umum, aura harta karun sangat kuat. Jika dia tidak melakukan sesuatu untuk menyembunyikannya, itu akan menarik keberadaan lain. Hu Qianmei sangat berhati-hati, jadi jika tidak ada perisai, dia pasti tidak akan membuka harta itu. Bagus sekali. Hu Qianmei tersenyum dan segera mengeluarkan kotaknya. Dia melihat lebih dekat dan membukanya dengan hati-hati. Mengaum. Saat kotak itu terbuka, pikiran Hu Qianmei berdering dengan raungan naga yang menggetarkan. Dia menggigil dengan wajah pucat dan mundur. Sesaat, dia pulih dan melihat kotak itu, tetapi dia menyadari bahwa ada sebuah kotak kecil di dalamnya. Sama seperti modelnya, itu sangat halus. Ada kamar, jalan, alun-alun, toko, dinding, del. Ire adalah gerbang besar dengan 2 pilar emas di depan kota, di sisi kanan dan kirinya, naga melingkari pilar dan benar-benar merangkak di atasnya seperti hidup. Apa itu? Hu Qianmei bingung. Dia melihat kata-kata lega di pintu, Real Dragon City. Di ruang batu. Klik. Koin budidaya terakhir berubah menjadi batu busuk, dibuang oleh Suyun. Melihat tumpukan batu yang membusuk, Suyun merasa cukup terkesan. Huairu Muyu harus membersihkan batu yang membusuk 5 kali setiap hari, dan juga membuang energi kultivasi untuk mempertahankan gulungan, dia tidak akan mampu bertahan. Ada yang lain. Melihat Suyun telah berhenti, Huairu Muyu bertanya lemah dengan wajah pucatnya. Tidak ada. Suyun menghela nafas dan berkata, kamu pergi istirahat. Aku akan menyelesaikannya. Huairu Muyu mengangguk dan segera menjatuhkan tangannya. Simbol kecebong pada gulungan itu meredup. Dia dengan cepat mengeluarkan pil, memasukkannya ke mulutnya, bersandar ke dinding, dan menutup matanya.
Suyun tidak membuang waktu dan terus menutup matanya. Meskipun dia telah sepenuhnya menyerap semua koin kultivasi, tidak mudah untuk mengkonsolidasikan begitu banyak basis kultivasi. Bahkan perut orang gemuk akan menderita sakit dan ketidaknyamanan setelah hiruk-pikuk. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencerna semua kultivasi yang dia makan. Huairu Muyu menyuruh Xiao Yin membawa beberapa pil bagus yang unik untuk keluarga Huairu. Blue Deading Pill, Dreatiang Pill, dan Wooden Heart Pill, untuk membantu penyerapan. 4 hari kemudian, seluruh tubuh Suyun membengkak sedikit, tetapi tidak membesar, tetapi otot dan kekuatannya berkembang pesat. Tubuhnya bahkan lebih besar, dan kulitnya bersinar dengan cahaya kemasan. Matanya penuh dengan inti roh, dan jumlah inti roh yang pertama kali dia bentuk menjadi lebih maju. Tidak hanya itu, hati di samping hatinya juga telah tumbuh. Itu berada di sisi kanan Jun Divine Force, saling melengkapi dengan kekuatan hati dan Jun. Dalam 10 hari singkat, bagi Suyun, panennya tidak kurang dari tahun-tahun dia menerima ajaran Namong Wentian. Kultivasinya langsung naik ke tingkat kelima dari Master Roh, dan pertempurannya telah melonjak menjadi 7.900 poin. Lompatan kualitatif seperti itu akan membuat setiap pembudidaya roh tercengang. Suyun, aku akan menyiapkan beberapa harta sihir lagi untukmu. Bahkan jika kamu tidak bisa menjilat Daoshi, setidaknya kamu tidak akan dibunuh olehnya. Di ruang batu, Huairu Muyu memandang Suyun dan berkata dengan lembut. Tidak perlu, dengan tingkat kekuatan ini, akan sulit bagi Daoshi untuk membunuhku. Aku telah menyerap banyak koin budidaya, tetapi kekuatan internal aku tidak stabil. Jika aku berhubungan dengan harta sihir asing yang kuat di kali ini, akan mudah untuk mengacaukan energi yang dalam di dalam tubuhku. Suyun tersenyum sedikit dan keluar dari pintu batu. Huairu Muyu segera mengikuti. Suyun menoleh sedikit, Muyu, apakah kamu benar-benar berencana pergi bersamaku ke Gunung Yuking? Apakah kamu pikir aku bercanda? Huairu Muyu menjawab. Suyun mengungkapkan senyum pahit, Muyu, terima kasih. Aku mengerti bahwa kamu melakukan ini untuk kebaikan aku sendiri, tetapi apakah kamu pikir aku tidak akan mengkhawatirkan kamu? Apakah ini duel atau hidup dan mati? Duel, tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi. Jika kamu tinggal di keluarga Huairu, itu akan menjadi bantuan terbaik untuk aku. Namun, Huairu Muyu menggelengkan kepalanya, Daoshi tidak berani menyentuhku. Apakah kamu tidak sibuk? Kamu telah membantuku di ruang batu beberapa hari ini. Apakah kamu berurusan dengan bisnis kelompok pedagang? Tidak perlu khawatir, aku sudah memberikannya kepada pelayan untuk saat ini. Aku tidak perlu melaporkan apapun kecuali hal-hal utama. Petik 2. Suyun tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Karena kecantikannya sangat ditentukan, Suyun tidak akan mengatakan apa-apa. Karena kamu sudah memutuskan, baiklah, pergilah bersamaku. Dengan itu, Suyun berjalan keluar dari pavilion bordir, memanggil pedang berdarah misteriusnya di depan mereka. Pedang terbang, Huairu Muyu mengerutkan kening, ayo naik keretaku. Ini lebih cepat. Pedangku tidak lambat. Suyun tertawa terbahak-bahak dan memegang Huairu Muyu di lengannya, menginjaknya. Hampir dalam sekejap, pedang berdarah misterius terbang keluar seperti meteor, terbang keluar dari kota 5 daun. Huairu Muyu membeku sesaat. Ketika dia pulih, dia buru-buru membebaskan lengan Suyun dan berdiri di sisi belakang pedang terbang. Ekspresinya tenang, tetapi pipinya memerah, dan dia merendahkan suaranya, berperilaku sendiri. Suyun sedikit terkejut, tapi kemudian, dia tersenyum canggung dan tidak menjawab. Juga, di kota 5 daun, tidak seorang pun kecuali kereta keluarga Huairuku yang bisa terbang di kota. Jika kamu tidak cepat, kamu akan dirobohkan oleh pertahanan kota. Petik 2. Kata Huairu. Namun, dia masih terkejut. Kecepatan Suyun keluar dari kota hampir mencapai tingkat yang baru. Dalam sekejap mata, dia keluar dari kota. Dibandingkan dengan kecepatannya saat ini, kecepatannya telah meningkat beberapa kali. Orang ini telah menguasai teknik pedang Dewa Angin. Kecepatannya mencengangkan, tapi dia tidak tahu batas apa yang telah dicapai oleh teknik pedangnya. Apalagi, teknik pengendalian pedangnya cukup aneh. Huairu Muyu berpikir dalam hati. Setelah beberapa saat, pemandangan di tanah berubah dengan cepat. Segera, keduanya memasuki wilayah Gunung Yuking. Gunung tandus ini sangat putus asa. Bahkan binatang buas pun akan sulit dilihat tanpa membicarakan orang. Seluruh gunung adalah sepotong batu yang membusuk. Keduanya mendarat di tanah. Suyun segera mengeluarkan pil yang luar biasa. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan lebih dari 10 potongan pedang dan meletakkannya di belakang punggungnya. Kemudian, dia diam-diam berdiri di sana, menunggu Daoshi yang masuk. Huairu Muyu dengan sadar mundur dan melihat keluar 100 meter dari Suyun. Mereka tidak berbicara, satu-satunya suara adalah angin. Suyun memejamkan matanya sedikit dan terus berkultivasi. Pada saat ini, dia tidak berani membuang-buang energi untuk menyembuhkan energi baru di tubuhnya. Tepat setelah tengah hari, serangkaian suara olok-olok datang dari langit. Kamu terlalu tua, Suyun. Kamu benar-benar berhasil. Apakah kamu sangat tidak sabar untuk dibunuh olehku? Beberapa bayangan berlari ke arah ini. Suyun menoleh dan melihat bahwa itu adalah pria dari Sekte Pedang Cepat. Bab 468 Pertempuran Gunung Yuking. Daoshi, apakah kamu Sekte Pedang Cepat yang paling pandai berbicara? Bagaimana kalian menggonggong sebelum bertarung? Apakah kamu anjing?
Su Yun tidak menunjukkan kelemahan dan balas menyerang. Dia tidak takut sama sekali. Dao Xi mendengar ini, ekspresinya berubah sebelum dia dengan dingin berkata, Su Yun, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Saat itu, sekelompok orang mendarat. Ada 6 ahli dari Sekte Pedang Cepat, dan mereka semua mundur seperti Huai Rumuyu, berdiri agak jauh. Su Yun dan Dao Xi adalah satu-satunya yang tersisa di tengah puncak Gunung Yuking. Keduanya berdiri saling berhadapan dan tidak berbicara apa-apa. Ekspresi Su Yun menunjukkan fokus yang serius dan tak tertandingi. Sebaliknya, dia memandang Dao Xi dengan sedikit jijik. Dengan gelang Long Zhen, dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Su Yun. Meskipun dia menduga bahwa kultivasi Su Yun seharusnya ditingkatkan dengan bantuan Huai Rumuyu, bagaimana dia bisa meningkatkannya bahkan jika itu dinaikkan? Mungkinkah dia mampu melampaui kelas 6 hanya dalam 10 hari kultivasi? Dao Xi memiliki jumlah modal yang membanggakan. Dia tidak siap selama 10 hari, dan dia telah mengumpulkan semua informasi tentang Su Yun di Dirnyu City. Orang ini dikatakan menggunakan pedang cepat di satu tangan. Bahkan Li Changzai yang tampan itu lebih rendah darinya. Aku percaya aku memiliki 2 trik di lengan bajunya, tetapi aku tidak takut pada kamu jika kamu membandingkan dengan cepat. Petik 2. Su Yun, kamu membawa nona muda dari keluarga Huairu. Mungkinkah kamu takut aku akan membunuhmu? Bagaimana kamu menggunakannya sebagai jimat kamu? Petik 2. Aku datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan dendam aku dengan Sekte Flashblade kamu. Berhentilah berbicara omong kosong dan bertarunglah. Nona Huairu hanyalah seorang penonton, dia tidak akan ikut campur di antara kita. Su Yun berkata dengan tenang. Dia sudah mulai mengumpulkan negara Dewa Angin, jadi dia tidak ingin membuang waktu dengan Dao Xi. Melihat betapa sombongnya nada suara Su Yun, bohong jika dia tidak marah saat mengatakan itu. Dia mendengus dan tidak menarik pedangnya. Sebaliknya, dia melipat tangannya dan melangkah maju. Dia mengulurkan tangan dan mengaitkannya ke Su Yun. Karena kamu sangat terburu-buru untuk mati, maka bergeraklah. Sebagai penatua, aku akan membiarkan kamu 10 gerakan. Petik 2. Lagi. Ekspresi Su Yun menjadi lebih menyeramkan saat matanya memancarkan energi. Dia menatap Dao Xi seperti harimau ganas. Karena Dao Xi sangat arogan, dia tidak akan sopan. Dia melangkah maju dan menarik napas dalam-dalam. Dia langsung memasuki negara Dewa Angin. Dia berubah menjadi badai saat dia menyerang ke arah yang berlawanan. Hampir pada saat dia bergerak, selusin pedang terbang keluar dari punggungnya dan bergegas menuju Dao Xi. Ekspresi Dao Xi menjadi agak tidak disiplin dan tidak disiplin. Sangat cepat. Level Divine-nya langsung bereaksi. Pedang tipis di pinggangnya langsung ditarik keluar dari sarungnya, dan menebas ke arah Su Yun. Dang! Pedang itu bertabrakan. Melihat Su Yun, yang wajahnya dipenuhi dengan aura ganas, penghinaan di hatinya menghilang tanpa jejak. Dia bertanya dengan heran, anak ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. 10 gerakan. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan 10 gerakan darinya. Namun, ini belum selesai. Selusin pedang yang menyerbu dibagi menjadi 2. Satu adalah 7, dan mereka diatur dalam lingkaran. Mereka membentuk lingkaran dan mulai melingkari kepala Dao Xi. Pada saat yang sama, 4 pedang terbang aneh yang memancarkan energi dingin dibebankan ke arah mereka, dengan liar membocorkan kekuatan es mereka untuk memperlambat gerakannya. Ini adalah formasi pedang. Dao Xi terkejut. Ini harus menjadi 2 formasi pedang yang terpisah. Seharusnya sulit bagi seseorang dengan satu tingkat rilem mendalam untuk mengaktifkan 2 formasi pedang pada saat yang sama. Bahkan jika dia bisa, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk melawannya? Mustahil bagi seseorang untuk dapat mengaktifkan 2 formasi pedang secara bersamaan. Bagaimanapun, dia hanya orang dari peringkat pertama. Bisakah dia mengandalkan formasi pedang ini untuk mengalahkanku dengan energinya yang dalam? Terlalu sombong. Dao Xi meraung, dan kabut yang mengembun dari kabut di tubuhnya pecah, memaksa mereka untuk membunuh dengan aura Su Yun. Spirit Ki yang digunakan oleh Sekte Quick Blade adalah Spirit Ki yang sangat spesial. Itu jauh lebih tinggi daripada aura penyakit angin. Itu mirip dengan aura Ling Shen. Dao Xi melepaskan 700 bayangan pedang. Langit dipenuhi dengan sabre inten. Itu benar-benar sangat cepat. Su Yun mengaktifkan formasi pedang Frost dan formasi pembantaian 7 kenaikan berturut-turut. Kiroh di dalam tubuhnya mulai berfluktuasi, mendukung 2 formasi besar. Dia sama sekali tidak menyadari kecepatan di mana dia dan pedang itu mengejak. Dia buru-buru mundur, tangannya terulur, dan deretan bayangan pedang terbuka. Ledakan sonik pedang menghancurkan angin, dan ketika setiap bayangan pedang mengenai bayangan, Dao Xi tidak akan lagi memandang rendah Su Yun. Untuk dapat memiliki kecepatan seperti itu saat mengaktifkan 2 formasi pedang, bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan beku dari formasi Frost tampaknya sangat sulit untuk dipegang oleh Dao Xi, dan setiap badan batu akan hancur berkeping-keping oleh embun beku. Sekarang, itu hanya formasi pembantaian 7 kenaikan. Su Yun melambaikan tangannya dan menarik formasi Frost. Hanya ada 1 formasi pedang yang tersisa, dan tidak membutuhkan banyak kekuatan untuk mempertahankannya. Dia menghela nafas lega dan menyerang Dao Xi dengan pedang berdarah misterius, menyerang pedang itu. Teknik pedang Dewa Angin tidak menahan sama sekali saat diaktifkan. Pedang Hall, bumi. Su Yun menghantam tanah dengan pedangnya. Pedang Ki dalam jumlah besar melesat keluar dari permukaan tanah, dan semuanya menyerang Dao Xi. Kulit Dao Xi sedikit berubah dan dia melompat.
Suyun memanfaatkan momentum dan jarinya bergerak. Formasi pembantaian 7 kenaikan di udara segera menyerang Daoxi. 7 pedang tersebar seperti jaring, dan kemudian 7 pedang mulai menyerangnya. Pedang Daoxi yang melesat membelah 7 pedang yang menebasnya. Meskipun kecepatan ke-7 pedang itu tidak cukup cepat, dia benar-benar mampu memblokirnya. Namun, kekuatan penghancur dari setiap pedang sangat menakutkan. Ini adalah kekuatan dari niat membunuh. Pedang itu sebenarnya memiliki niat membunuh. Formasi pedang ini sangat menakutkan. Daoxi basah oleh keringat dingin. Desir. Tiba-tiba, pedang Ki dingin datang dari belakangnya. Dia berbalik dan menebas dengan pedang. Tapi kali ini, itu bukan pedang dari formasi 7 pedang bencana, tapi Suyun. Dia memegang pedang darah merah misterius dan menebas 1000 bayangan pedang. Dia tertangkap basah oleh Daoxi. Cepat, kapan Suyun turun ke tanah di belakangku? Daoxi terkejut. Belum lagi dia, bahkan orang-orang di Huairumuyu, dan yang lainnya bahkan tidak bereaksi. Detik pertama, Suyun masih beberapa puluh meter dari Daoxi. Suyun tertangkap basah. Dia tidak punya cukup waktu untuk membela diri. Dia hampir tidak memiliki satu nafas waktu sebelum dia muncul dengan sejumlah besar bekas pedang yang setipis rambut. Terkejut, dia buru-buru mundur dari Suyun. Dia mencoba menggunakan Kiro untuk menghentikan aura aneh ini, tetapi Suyun tampaknya siap untuk ini. Pada saat ini, dia melepaskan badai serangan yang tidak memberi Daoxi kesempatan untuk bernafas. Daoxi benar-benar ditekan. Pedang Ki yang telah menyerang tubuhnya mulai kacau saat ini juga. Mereka menabrak pembuluh darah dan menembus dinding. Roh Ki di tubuhnya berantakan, dan Ki rohnya sulit untuk berkumpul. Suyun tidak menghindar. Dia membiarkan darah jatuh di dadanya. Dia memfokuskan wajahnya dan hendak mengambil keuntungan dari kekacauan pada pedang dan batunya untuk memotongnya. Bayangan pedang yang tidak teratur terjalin bersama, dan para murid gerbang sabar cepat sudah tercengang. Sangat kuat, dia begitu kuat sehingga dia tidak bisa kalah dari Master Sekte dengan kecepatan seperti itu. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pada saat ini, tidak ada yang berani memandang rendah Suyun pada murid-murid Sekte Fastblade. Bukan itu caranya. Suyun bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menarik napas. Dia tahu bahwa sejak awal, dia telah dipukul oleh Suyun. Kedua formasi itu mungkin jebakan. Dia tidak berani mengendur lagi. Dia segera menggunakan harta sihirnya dan ketika pedang dan pedang bertabrakan, bola emas muncul di jari kirinya. Klik. Manik-manik itu hancur, dan cincin udara keluar dari dalam. Itu langsung menabrak mereka berdua dan melayang ke kejauhan. Bahkan Huairumuyu yang jauh dan murid-murid Sekte Pedang cepat terpengaruh, dan mereka terguncang kembali. Dia membuka jarak dari Suyun dan segera mengeluarkan pil. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu terengah-engah, dan lingkaran angin kelabu bertiup. Sangat sulit untuk memaksa Suyun keluar dari tubuhnya dan memaksanya keluar dari tubuhnya. Suyun mengerutkan kening dengan erat, dan dia menarik formasi pembantaian 7 kenaikan. Kultivasi Daoxi lebih tinggi darinya. Meskipun itu hanya kelas 1, itu masih perbedaan guru yang mendalam roh kelas 5 dan 6. Tingkat perbedaan antara tingkat budidaya dan bumi adalah perbedaan. Selain itu, guru roh Suyun lahir dengan praktisi roh kelas 5 yang mendalam. Formasi pembantaian 7 kenaikan tidak dapat menangani Daoxi, tetapi akhirnya mendapatkan beberapa keuntungan. Suyun tidak menahan diri dan mengeluarkan pelet pengisian efek khusus dari Huairumuyu. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan kemudian menutup pedang berdarah misterius, bersiap untuk bertarung lagi. Saat pil memasuki perutnya, Ki roh di sekitar Suyun meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Spirit Ki yang dia keluarkan telah naik menjadi hiruk-pikuk. Daoxi ternganga kaget, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tiba-tiba menatap Huairumuyu yang jauh dan mencibir, tidak heran Suyun bisa membunuh seperti ini. Ternyata Nona Huairu telah memberinya pil kualitas terbaik. Apakah ini adil? Kamu telah bertarung melawan Suyun dengan kultivasi Master Roh kelas 6. Ini sudah tidak adil. Terlebih lagi, kamu tidak mengatakan kamu tidak bisa minum pil ketika kamu membuat janji, tapi barusan, kamu mengambil pil pertama, apa yang bisa kamu katakan? Jika Suyun tidak membawa pil apapun, apakah itu tidak adil? Sekarang pilnya lebih baik daripada milik kamu mulai mengeluh tentang Master Sekte. Itu bahkan tidak layak untuk dilihat. Huairumuyu berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, matanya berkedip dengan jijik. Bukannya dia adalah penguasa sebuah sekte. Huff, aku terlalu malas untuk berteriak denganmu. Dia menatap Suyun dengan niat membunuh sambil menggeram. Suyun, aku baru saja memberikan 10 gerakan. Sekarang, aku serius. Bab 469 Seorang Pecundang, Subscribe Penatua. Suyun serius sejak awal serangan. Dia hanya mengatakan itu sekarang karena dia bisa melawan sekarang. Tentu saja, dia mengalami kesulitan. Namun, Suyun telah mengambil inisiatif. Keadaan pikiran Daoxi tidak teratur, dan bahkan jika dia mulai melakukan serangan balik, Suyun tidak takut. Aku akan membiarkanmu merasakan teknik terkenalku, God's Blade. Daoxi mengeluarkan raungan kemarahan, dan perasaan spiritual di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak seperti balon raksasa yang telah menembus 1000 lubang. Itu dengan gila-gilaan menyebar ke segala arah. Ki yang keluar dari tubuhnya tidak menyebar ke sekitarnya. Sebaliknya, itu seperti makhluk hidup, berkumpul pada bilah di tangannya. Dalam sekejap, bilahnya menjadi gelisah dan mengalami perubahan yang luar biasa.
Itu hanya pohon mati beberapa menit yang lalu, sekarang berubah menjadi pohon yang menjulang tinggi. Dia maju selangkah dan mengayunkan pedangnya ke Suyun. Satu serangan. Tapi kali ini, dia menghasilkan 1000 bayangan pedang. 1000 serangan, bahkan jika Suyun telah mengaktifkan teknik pedang Dewa Angin. Daoshi adalah pemimpin sekte pedang cepat. Meskipun dia mengembangkan teknik pedang Dewa Angin, teknik pedang Suyun jauh di atas pedangnya yang cepat. Namun, Suyun telah kalah dalam domainnya. Bahkan jika dia telah memahami teknik pedang Dewa Angin di hati Namong Wentian, dia akan terbiasa dengan itu. Bahkan jika seni yang mendalam sudah matang, itu masih belum cukup, karena ada tingkat yang lebih tinggi dalam hal ini. Suyun akrab dengan teknik pedang Dewa Angin, bahwa Daoshi akan memiliki pemahaman yang jelas tentang teknik pedang cepatnya dan akan dapat sepenuhnya memahaminya. Ini adalah keuntungan dari Daoshi, keuntungan dalam waktu. Bahkan jika Suyun mengambil jalan pintas, dia tidak akan bisa mengejarnya. Seorang pria 10 tahun jauh lebih baik daripada seorang pria yang tiba-tiba memperoleh 10 tahun kultivasi, karena yang terakhir tidak memahami kesulitan dan kepahitan mantan. Hanya ribuan bayangan pedang yang mengancam ini datang secara langsung, tetapi Suyun merasa seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya. Dia berlari ke depan, mengangkat pedangnya seperti naga, mengarahkannya ke bilahnya dan membuat gerakan untuk menyerang. Ketika dia melihat tindakan Suyun, hati Daoshi terasa seperti tersulut. Suyun jelas bermaksud untuk melawannya secara langsung. Terlalu sombong. Apakah dia pikir dia bisa bertahan dengan pedangnya yang cepat? Aku akan memotongmu berkeping-keping, dasar bajingan. Daoshi meraung marah. Mereka tidak lagi memiliki belas kasihan dan memusatkan semua kekuatan pada pedang cepat di tangannya. Dalam sekejap, bilahnya lebih cepat, lebih ganas, lebih kuat. Dengan kekuatan Suyun, dia bertekad untuk tidak bisa mengalahkan Daoshi. Alis Huairumuyu berkerut erat saat jejak kekhawatiran melintas di matanya. Murid-murid dari Sekte Pedang Cepat semua berdiri dengan gembira. Mereka tidak akan pernah melupakan serangan yang begitu brilian. Sepertinya kemenangan pemimpin sudah diputuskan. Ya. Beberapa dari mereka menatapnya dan menghela nafas. Mereka juga yang tahu seberapa cepat pedang itu, mereka tahu bahwa keterampilan Daoshi sangat menakutkan. Bahkan jika itu mereka tidak akan pernah bisa mengambil langkah ini. Namun, tepat ketika semua orang berpikir bahwa langkah ini akan menentukan hasil pertempuran, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suyun tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan mengeluarkan bendera. Guyuran. Segera, cahaya abu-abu menyelimuti tubuhnya. Bilah tajam menghantam perisai udara dengan suara berderak. Tidak peduli seberapa menakutkan kekuatan pedang ini, itu tidak bisa menghancurkan perisai udara. Apa? Semua orang sangat terkejut. Harta karun ajaib. Mata Daoshi melebar karena terkejut. Dia tahu kehancurannya sendiri. Bahkan seorang kastor kekaisaran biasa tidak akan dapat dengan mudah mengambil langkah ini. Namun, harta sihir Suyun tidak hanya bisa menangkapnya, tetapi juga tidak rusak sama sekali. Kamu telah kalah. Suyun berteriak dengan suara rendah. Dia tiba-tiba menarik senjata kekaisarannya dan mengayunkan pedang berdarah misterius di tangannya. Trik yang sama, sedetik dengan 1000 serangan pedang. Bayangan pedang yang tidak teratur bergerak seperti bintang jatuh di langit malam, melewati sisi Daoshi. Tubuhnya ditusuk oleh pedang. Setelah menyelesaikan triknya, Suyun berhenti dan mundur. Dia menghela nafas lega. Dia menatap Daoshi dengan tenang. Daoshi seperti membatu. Dia berdiri di sana diam-diam, dan dalam beberapa detik, sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Tubuhnya gemetar dan indranya terpotong. Indranya terputus, organ dalamnya terpengaruh. Rasa sakit yang tajam membuat Daoshi pingsan. Permainan telah ditetapkan. Daoshi kalah. Tidak ada yang menyangka bahwa pemimpin Sekte Pedang Cepat akan dikalahkan begitu cepat dan dengan cara yang menyedihkan. Alasannya sederhana, Daoshi meremehkan musuh. Dia tidak pernah berpikir bahwa Suyun akan memiliki peralatan magis yang hampir tak terkalahkan di tangannya. Itu adalah peralatan kerajaan kelas 7. Peralatan kerajaan hanyalah harta karun. Di pusat wilayah Juxin, hanya ada beberapa pembudidaya roh yang bisa menggunakan senjata, dan dengan alat kerajaan, hidup mereka terjamin. Bahkan di Beiyang, tidak banyak orang di dalamnya. Sebagian besar orang yang memiliki senjata hanya lebih dari 40 item, dan hanya beberapa dari mereka yang 30. Untuk seseorang seperti Suyun, yang memegang persenjataan kerajaan kelas 7 di tangannya, hampir tidak mungkin ada. Peralatan kerajaan defensif kelas 7 kemungkinan besar adalah milik Spirit Master. Tidak peduli apa peringkatnya, itu tidak bisa menghancurkannya. Murid dari Sekte Pedang Cepat mengangkat Daoshi dan menuangkan udara ke tubuhnya. Mereka mengendalikan kekacauan di Daoshi, sementara yang lain mengeluarkan pil dan meminumnya. Kamu kalah. Suyun dengan samar berkata, menurut perjanjian, aku akan membatalkan pembatalan Sekte Quickblade. Aku akan pergi. Suyun berbalik dan bersiap untuk pergi bersama Huairumuyu. Sialan, berhenti. Pada saat ini, Daoshi dengan marah berdiri dan meraung pada Suyun, aku tidak yakin. Kamu menggunakan metode jahat untuk menang, aku tidak akan menerimanya. Mari kita bertarung lagi. Berarti. Suyun berkata dengan suara dingin, pecundang tak berguna lainnya. Katakan, di mana aku menggunakan trik jahat. Peralatan sihirmu harus berkualitas tinggi. Itu pasti diberikan kepadamu oleh Huairumuyu.
Kamu hanya mengalahkan aku dengan bantuan keluarga Huairu. Jika kamu memiliki kemampuan kamu sendiri, kamu pasti bukan lawan aku. Benar, kamu pasti tidak. Daosi berteriak dengan marah. Namun, Suyun benar-benar marah dengan kata-katanya. Lalu apa yang kamu inginkan? Bertarung lagi. Suaranya dingin, seperti pisau. Ada sedikit warna hitam di matanya, dan bahkan ada sedikit merah di kegelapan. Daosi tidak dalam kondisi baik, dan dia tidak memperhatikan perubahan ekspresi Suyun. Dia mendengus dan berkata, bagaimana aku bisa melawanmu lagi dalam keadaanku saat ini? Aku akan beristirahat selama sebulan dan kemudian melawanmu. Suyun, ayo bertarung dalam sebulan. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu, nak. Daosi, hilang-hilang. Bagaimana kamu memiliki begitu banyak alasan? Petik 2. Suyun, kamu tidak berani menerima. Jika kamu tidak menerima, kamu bahkan tidak berpikir untuk pergi hari ini. Daosi berteriak, dan dengan lambaian tangannya, para ahli di belakangnya semua mengeluarkan pedang tipis di pinggangnya dan menyerang ke depan. Ekspresi Huairu tiba-tiba berubah drastis ketika dia melihat ini. Dia buru-buru berteriak, Daosi, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani melukai Suyun, aku akan menghancurkan sektemu. Nona Huairu, maafkan aku. Pertarungan menentukan hari ini adalah tentang reputasi sekte pisau cepat aku. Suyun memenangkan pertempuran dengan trik tercela. Jika menyebar, reputasi sekte pedang cepat aku akan hancur. Aku bisa. Daosi berkata dengan dingin. Bagaimanapun, Huairu Muyu bukanlah tuan rumah dari keluarga Huairu. Dia tidak merasa menyinggung keluarga Huairu sama dengan menyinggung keluarga Huairu. Kamu, mata Huairu Muyu setajam pisau dingin. Wajah cantiknya seperti es batu. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan suara seram, Daosi, karena menurutmu keluarga Huairu adalah pemerintahan ayahku, aku tidak berhak bertanya. Tidak peduli apa hasilnya hari ini, sekte pisau cepat akan dihapus. Aku bisa bersumpah padamu. Kemudian, dia mengeluarkan merek aneh dan meletakkan tangannya di atasnya. Dia menutup matanya dan menuangkan sedikit rasa spiritual ke dalamnya, dan tanda itu segera mulai memancarkan banyak cahaya. Setelah beberapa saat, tanda itu meredup, dan mata Huairu Muyu berteriak pada Suyun, Suyun, jangan khawatir. Pakar keluarga Huairu bergegas ke sini. Kita bisa diselamatkan. Namun, Suyun tertawa terbahak-bahak setelah selesai berbicara, diselamatkan. Tidak perlu, aku tidak selemah itu. Sudut mulutnya meringkuk dalam ekspresi aneh, dan matanya benar-benar tertutup oleh aura gelap dan jahat. Dia menusukkan pedang darah misterius di tangannya ke tanah di depan beberapa murid pedang cepat, lalu menurunkan pedang hitam pekat di punggungnya dan dengan cepat berjalan menuju orang-orang dari sekte pedang cepat. Apa yang dia inginkan? Orang-orang ini adalah ahli top dari sekte pedang cepatku. Kekuatan semua orang ada di sekitar level kelima dari Spirit Master. Tidak peduli seberapa kuat Suyun, tidak mungkin mengalahkan begitu banyak ahli. Namun, itu telah melampaui imajinasinya. Ketika pedang hitam ditarik dari sarung Suyun, aura Suyun dan domainnya langsung berubah. Konsep dingin, kejam, arogan, dan menakutkan mulai muncul di Gunung Yuting. Dia mengenakan senyum kejam, matanya penuh kesenangan saat dia menatap 4 orang yang bergegas mendekat. Dia sepertinya sangat ingin membunuh. Pada saat ini, seluruh tubuh Suyun tampaknya telah berubah. Semua sekaligus. Suyun mengayunkan pedangnya ke arah seorang murid di depan kelompok. Guyuran. Hampir 1000 energi pedang datang melayang. Ketika murid itu melihat ini, hatinya menegang dan dia segera menghentikan pedangnya untuk melawan. Tetapi ketika energi pedang mendekatinya, itu benar-benar berubah menjadi sejumlah besar roh jahat yang menerkam ke arahnya seperti binatang buas. Apa? Murid dari sekte pedang cepat tidak merespon tepat waktu, dan langsung dikejutkan oleh fenomena aneh ini. Hati-hati! Teriak pria di belakangnya. Sangat terlambat. Jiwa jahat itu seperti belalang, segera menjatuhkannya. Dia mulai dengan liar melahap daging dan darahnya. Organ internalnya langsung melahap ahli dari sekte pisau mengalir. Dia bisa melihat pedang hitam di tangan Suyun bersinar dengan cahaya hitam, dan suara aneh terdengar seperti sedang makan. Bab 470 ambil keuntungan, subscribe Penatua. Apa ini? Huairu Muyu menatap Suyun dengan kaget. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Suyun adalah orang asing. Dia benar-benar berubah. Pada saat itu, guru roh kelas 5 terbunuh. Itu mengejutkan semua orang yang hadir. Daosi tercengang, benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Suyun akan tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Apakah dia menahan diri ketika dia bertarung denganku? Bahkan aku tidak bisa melakukan itu, bukan? Bukankah dia guru roh kelas 1? Mengapa begitu kuat? Apa kekuatannya yang sebenarnya? Berapa banyak kekuatan yang dia miliki? Daosi benar-benar bingung. Suyun seperti membelah bambu. Dia bergegas keluar dan menebas dengan pedangnya. Sas! Teriakan nyaring kejahatan memenuhi dunia. Semua iblis Gunung Yuting menari dengan kacau. Adegan kacau itu menakutkan. Beberapa murid dari sekte pedang cepat ini sama sekali bukan tandingan Suyun. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengacungkan pisau cepat mereka. Seluruh tubuh mereka dikelilingi oleh energi yang dalam dan bayangan pedang yang padat, dan mereka mendekati Suyun sedikit demi sedikit. Namun, ketika berhadapan dengan jiwa jahat, bayangan pedang ini tidak berguna.
Roh-roh jahat ini tampaknya tidak takut pada senjata ini dan langsung menyerang tubuh mereka melalui bayangan pedang. Pakar sekte pisau cepat telah bertahan selama beberapa detik sebelum tubuh mereka tercabik-cabik. Sangat mengerikan. Ledakan tiba-tiba hampir tidak bisa beradaptasi. Berhenti. Pada saat ini, suara renyah berteriak. Huairu Muyu sedikit terkejut. Dia menoleh dan melihat bahwa sarung pedang di pinggang Su Yun berkedip tanpa henti. Cahaya putih muncul di sisi Su Yun. Cahaya putih menghilang. Itu adalah seorang gadis muda dengan rambut panjang yang hampir sampai ke kakinya. Dia berpakaian putih dan dia tampak ingin menghentikan Su Yun. Ketika Su Yun mendengar teriakan ini, tubuhnya berkedut. Dia tiba-tiba menyadari dan gas hitam di matanya telah menyebar sedikit. Dia buru-buru menghentikan langkahnya, mengangkat pedang hitam di tangannya, dan mengirimkannya ke sarung di pinggangnya. Pedang itu terus bergetar, dan pedang itu bergetar dengan dengungan. Namun, Su Yun mengabaikannya. Dia bahkan tidak melihat dua murid Quick Blade yang tersisa di depannya dan tampaknya benar-benar fokus pada pedang. Namun, pada saat ini, semua orang yang hadir, termasuk Huairu Muyu, terpana dengan metode Su Yun. Beraninya murid-murid Quick Blade melawan Su Yun lagi. Klik. Akhirnya, pedang itu dikembalikan. Su Yun tampaknya terbebas dari beban berat saat dia duduk di tanah dan mencoba bernapas. Melihat ini, Huairu Muyu segera berlari. Su Yun, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi saat itu? Bisiknya. Seperti yang diharapkan, 10 hari amplifikasi memiliki kerugian. Su Yun menghembuskan napas busuk dan memaksakan senyum. Aku bertarung dengan pedang beberapa waktu yang lalu, dan sens misterius di tubuhku sedang kacau. Basis kultivasiku tidak cukup stabil, dan aku sangat terganggu oleh pedang. Kemudian aku akan digantikan seluruhnya oleh pembantaian, dan itu akan terjadi. Menjadi sulit untuk menemukan diriku sendiri. Su Yun menyentuh pedang kematian, lalu menoleh ke gadis di sampingnya dan berkata, terima kasih, King Yu. Jika kamu tidak muncul tepat waktu, maka konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Petik 2. Kalau sudah biasa, kamu tidak akan seperti ini. Kali ini, pedang akan mengambil keuntungan dari pedang kematian, tapi itu karena kamu telah menyerap kultivasimu selama 10 hari terakhir. Ling Qingyu menghela nafas dengan lembut. Dia melirik Huairu Muyu, lalu menatap Dao Xi, yang sudah ketakutan, lalu mendengus ringan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berubah menjadi cahaya putih yang menembus sarung pedang. Su Yun sedikit bingung saat melihat ini. Kenapa dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Tapi ini bukan waktunya untuk mengobrol dengannya. Su Yun sekali lagi mengeluarkan pil obat dari Muyu, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan kemudian berdiri. Meskipun pedang kematian hanya menggunakan beberapa pedang, itu telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya yang dalam. Setelah energinya yang dalam dikeluarkan sepenuhnya, dia akan menggunakan kekuatannya sampai dia kelelahan. Meskipun pedang itu adalah pedang yang diperoleh Su Yun sebelumnya, itu juga pedang yang paling tidak bisa dilihat oleh Su Yun. Seni pedang tanpa batas belum sepenuhnya masuk, jadi Su Yun tidak berencana untuk pergi ke sarung pedang untuk saat ini. Saat ini, teknik pedang ini sudah cukup. Dia berdiri, menghela napas, dan berjalan menuju tangga Dao Xi. Dua ahli yang tersisa tidak berani bergerak maju. Mereka menatap Su Yun dengan gugup. Su Yun tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengeluarkan pedang darah misterius dan menatap Dao Xi dengan haus darah. Jika kamu ingin membunuhku hari ini, maka kamu tidak bisa menyalahkanku karena kejam. Ketika Dao Xi mendengar ini, dia panik. Su Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Katakan pada aku. Su Yun mendengus dan mengangkat pedang darah misteriusnya, memotong leher Dao Xi. Bila pedang itu bergetar, dan kekuatan terakhir yang bisa dikerahkannya untuk melawan. Namun, pedang yang telah terbang ini sepertinya tidak siap untuk memotong lehernya. Dang! Dao Xi terluka parah, dan dia bahkan lebih berhati-hati. Pedangnya terlempar, terbang di udara dan jatuh di tanah tidak jauh. Apa? Dao Xi tercengang. Namun, Su Yun dengan santai melambaikan tangannya, dan sarung pedang di belakangnya bersenandung. Dalam sekejap, ribuan pedang terbang keluar seperti semburan dan memasuki langit. Kemudian, mereka mulai terbelah, mengelilingi Dao Xi dalam bentuk bulat. Dao Xi seperti disarang lebah. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan pedang terbang, membuat kulit kepala orang kesemutan. Ketika dia melihat pemandangan yang begitu menakutkan, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan jika dia memiliki peralatan magis yang dapat membela diri, dia tidak memiliki banyak energi Suan untuk diaktifkan. Dia menoleh dan berteriak, Su Yun, berhenti, mari kita bicara, aku akui aku kalah. Berhenti. Namun, Su Yun menggelengkan kepalanya tanpa ampun, sudah terlambat. Karena aku telah memutuskan untuk membunuhmu, aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Jarinya bergerak saat suaranya berhenti. Suara mendesing. Ribuan pedang terbang menyerbu ke depan seperti mata banteng. Dao Xi mencoba memblokirnya dengan energi yang dalam, tetapi ini hanya perjuangan yang sia-sia. Pedang terbang menembus energi yang dalam dan langsung menembus tubuhnya. Basci. Setelah beberapa saat, Dao Xi ditusuk berkeping-keping. Jiwanya terbang keluar. Su Yun mengeluarkan pedangnya dan melemparkannya ke udara. Pedang mati itu membuat lengkungan sempurna di udara dan terbang kembali ke sarungnya. Su Yun mengangkat jarinya dan pedang terbang itu kembali ke sarungnya. Semuanya hilang.
Huairu Muyu sudah lama mengenal Suyun, dan dia tahu sedikit tentang Suyun. Dia keras kepala. Dia akan mencoba membantu mereka yang baik padanya, tetapi dia juga akan mencoba membunuh mereka yang ingin membunuhnya. Terkadang dia ceroboh. Orang itu. Huairu Muyu menghela nafas sedikit dan kemudian mengangkat kepalanya. Dia berkata kepada dua pria yang ketakutan konyol, kembalilah ke sekte bila cepat, beritahu orang-orang. Keluarga Huairu akan segera membersihkan bila cepat, jika kamu tidak ingin mati, maka segera tinggalkan sekte bila cepat. Mungkin. Kata-kata ini seperti dekrit kekaisaran. Ketika mereka berdua mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat dan mereka mengangguk berulang kali. Mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi dan segera mengeluarkan pisau cepat mereka dan pergi. Begitu keduanya pergi, Suyun akhirnya santai. Dia berjalan ke sebuah batu besar dan duduk. Akhirnya, aku pikir itu akan berakhir dengan mudah, tetapi aku tidak berharap bahwa banyak hal akan terjadi. Aku tidak memikirkan itu, tetapi yang tidak aku duga adalah bahwa kamu benar-benar menyembunyikan begitu banyak trik. Aku berpikir bahwa jika kamu tidak memiliki koin yang dalam untuk membantu kamu, dapatkah kamu mengalahkan Daoshi juga? Huairu Muyu berjalan mendekat dan berbicara dengan lembut. Kamu terlalu banyak berpikir. Suyun menggelengkan kepalanya. Kecuali aku mencabut pedang kematian, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Tapi aku telah kehilangan setengah dari pedangku sendiri. Oh ya, Huairu Muyu mengalihkan pandangannya ke arah pedang hitam pekat di pinggang Suyun dan mengedipkan matanya sedikit. Pedang macam apa ini? Pedang Raja. Suyun melihat pedang itu dan berkata dengan lembut, tapi kekuatannya jauh lebih dari itu. Sebenarnya, aku juga tidak yakin. Huairu Muyu tampaknya mengerti, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Merindukan. Tepat pada saat ini, semburan teriakan terdengar dari jauh. Mereka melihat sejumlah besar ahli keluarga Huairu terbang di atas. Mereka semua mendarat satu persatu dan membungkuk ke arah Huairu Muyu. Kami datang terlambat, tolong hukum kami. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Orang-orang ini semua dipenuhi dengan kekhawatiran. Aku baik-baik saja, tapi kamu terlambat. Huairu Muyu berkata dengan lembut. Semua orang bergidik dan buru-buru berlutut, memohon pengampunan dari Huairu Muyu. Huairu Muyu tidak lagi menyalahkan mereka, jadi dia dengan lembut melambaikan tangannya, membiarkan mereka bangkit. Suyun, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Kamu sudah memenuhi syarat untuk memasuki Beiyang, apakah kamu pergi ke Beiyang sekarang? Huairu Muyu mengalihkan pandangannya untuk melihat Suyun. Ya. Suyun mengangguk, konsolidasikan kultivasiku sekali lagi dan langsung menuju ke Beiyang. Dia ingin bertanya kepada orang tuanya mengapa dia begitu diam selama bertahun-tahun. Dia ingin tahu segalanya tentang adiknya. Dia ingin tahu semua yang belum pernah dia lihat. Huairu dapat memahami pikiran Suyun dan tidak memintanya untuk tinggal. Konsolidasikan kultivasi kamu. Tidak ada tempat yang lebih cocok daripada tempat latihan keluarga Huairuku. Suyun, kamu bisa tinggal di rumahku selama beberapa hari lagi. Aku akan memesan peta untuk membantu kamu memasuki Beiyang. Bagaimana? Suyun sangat gembira ketika mendengar ini dan berkata, terima kasih, Muyu. Tidak, bagaimanapun juga kita adalah teman. Huairu Muyu berkata dengan lembut. Terima kasih sudah subscribe Penatua.